Semuanya, selamat datang para hadirin semua yang hadir pada malam hari ini di acara Trends Leader Talk Show. Perkenalkan, nama saya Peter Nyo, dan malam hari ini kita semua hadir di sini untuk mengikuti atau mendengarkan talk show yang memang kita adakan hanya khusus 1 bulan sekali. Kita adakan khusus dalam bentuk talk show apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi beruntung Bapak Ibu semua yang hadir pertama kali pada malam hari ini, kita akan mendapatkan informasi atau mendapatkan mendengarkan berita-berita apa sih yang akan disampaikan di sini. Nah, Bapak Ibu semua, para pemirsa semua yang hadir pada malam hari ini, kita hadir di sini tentunya, dan saya yakin kita semua berada dari berbagai macam daerah tentunya, ya, dari berbagai macam posisi yang mungkin berada di Indonesia Barat, Timur, ataupun yang berada di Indonesia Tengah. Hadir pada malam hari ini kita khusus membawakan spesial acara Trends Leader Talk Show dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2023. Nah, karena hari yang sangat khusus ini, hari yang sangat luar biasa ini, serta acara yang sangat berbeda ini, makanya Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan mendengarkan informasi yang akan disampaikan sesuai dari pada undangan Bapak Ibu yang menerima undangan dari pengundang Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya panggil narasumber kita dulu. Ya, saya ingin berbincang-bincang. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini. Sudah hadir di dalam studio hari ini, yaitu ada Ibu Keisha. Selamat malam Ibu Keisha. Selamat malam Pak Peter. Oke, baik. Hai, Ibu Pak. Keisha. Apa kabarnya, Gimana Pak Ibu Peter? Keisha? Baik, baik. Sehat Oke, baik. Pak. Ya, berikutnya saya panggilkan juga narasumber yang kedua, yaitu Ibu Bernadetta. Ibu Bernadetta ini adalah mantan kepala sekolah dari sebuah sekolah yang ada di Surabaya, sedangkan Ibu Keisha, narasumber saya yang kedua, ini berasal dari Tangerang. Beliau adalah ibu rumah tangga. Nah, pemirsa Saya Jakarta, Pak Peter. Oh, sorry, Jakarta. Oke, baik. Iya. Jadi pemirsa semua, malam hari ini kita menggunakan satu sistem yang sangat berbeda, ya, di mana kalau kita semua melihat di sini Trends Leader Talk Show. Artinya kita akan berbincang-bincang sambil mendengarkan apa sih yang akan disampaikan di acara Trend Opportunity Presentation pada malam hari ini. Namun, kedua narasumber, ada baiknya kita satukan hati, kita mengajak para hadirin di sini semuanya untuk menyatukan hati dan kita berdoa bersama agar acara berjalan dengan baik tentunya. Maka dari itu kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Ya, saya sudah tidak sabar begitu kita masuk dalam schedule setiap awal bulan, di mana saya selalu mengadakan yang namanya talk show. Dan talk show ini ya kita bertemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Bagi Bapak, para hadirin semua yang mungkin belum pernah mengetahui, belum pernah mengikuti, dua narasumber yang saya hadirkan di sini itu orang yang sangat luar biasa. Nah, apa sih yang akan kita bicarakan di sini? Yuk kita sama-sama mendengarkan informasi apa yang akan disampaikan. Nah, Bu Keisha ataupun Bu Berna. Ya, Bu Berna dulu lah. Saya akan menuju ke Ibu Berna dulu. Bu Berna berasal dari Surabaya dengan sebagai mantan kepala sekolah di Surabaya. Betul ya, Bu Berna ya? Betul Pak Peter. Selamat malam Bapak Ibu pemirsa. Salam kenal. Ya. Ya, baik. Nah, sesuai dengan apa yang kita sudah tadi berbicara di behind the screen kita di belakang tadi, ya setelah kita diskusi, kira-kira nih Bu Berna, ini apa yang kita bisa dengarkan di sini? Apa sih fenomena baru apa yang ingin bisa disampaikan dalam hal mengenai yang perlu kita dengarkan ini apa? Yang mungkin bagi orang yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini mikir, ini kira-kira tentang apa sih?
Kira-kira apa sih yang bisa disampaikan, Bu Berna? Silakan, Bu Berna. Ya, terima kasih sekali Pak Peter. Pak Peter, saya sih bilang ya sebagai mantan kepala sekolah sempat merasa seperti tidak ada harapan ya setelah pensiun. Saya sih merasa yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu ini, saya selalu mengimani ini seperti mukjizat. Jadi seperti kita itu tiba-tiba bertemu dengan satu tumpukan berlian. Jadi Bapak Ibu bersyukur ya Bapak Ibu ada di peluang seperti ini sih Pak Peter menurut saya ya. Saya senang sekali ada banyak pemirsa yang mendengarkan ini. Keren, Ini Pak. satu berlian apa sih ini Bu Berna, ini bikin orang penasaran aja sih. Coba, saya ini penasaran beneran, barusan Bu Berna bilang gitu saya penasaran apa sih berliannya nih, coba Bu. Keren, Pak. Pokoknya Pak Peter bakal bilang terima kasih ke Bu Berna karena Bu Berna Oke. sudah menyampaikan ini. Tidak semua orang dapat kesempatan untuk mendengarkan ini Pak Peter. Aku senang Ya. banget Pak Peter datang dan mau minta kami untuk bercerita, itu saya suka banget saya dengan Bu Keisha. Iya, ya. Senang sekali Bu berdua bisa hadir di sini. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Peter. Jadi begini Pak Peter, saya boleh share screen ya Pak Peter ya, saya izin ya. Silakan. Saya sudah Ya. kasih co-host di sini. Silakan. Baik, Pak Peter, saya senang sekali Pak Peter tiba-tiba saja minta saya dengan Ibu Keisha, kami ini dari sebuah perusahaan. Perusahaan keren sekali Pak Peter, ini punyanya orang Indonesia. Jadi perusahaan ini adalah milik bangsa Indonesia yang tiba-tiba saja mendunia, namanya PT Trend Global Teknologi. Jadi konsep perusahaan ini luar biasa. Dia memproduksi alat-alat internet yang sangat bagus, sangat canggih, sangat stabil. Kemudian konsep kedua, dari hasil pengelolaan perusahaan ini Pak Peter, dia ini mau bagi-bagi hasil dengan seluruh masyarakat Indonesia. Ini luar biasa konsepnya. Jadi kantornya ini ada di Jakarta. Buat Bapak Ibu pemirsa yang mungkin ada di Jakarta, ini benar-benar berita lebih luar biasa dahsyat. Bapak Ibu bisa mengunjungi kantornya karena dia ada di daerah Jakarta Timur ya, di Cawang. Dan untuk yang mungkin berada di Jawa Timur, ini berita gembira karena pabriknya itu ada di Surabaya, di Sidoarjo, namanya PT Panggung, Pak. Jadi perusahaan ini namanya PT Trend Global Teknologi, bergerak di bidang internet. Seperti itu sih Pak Peter yang ingin saya sampaikan pada malam Tunggu. hari ini. Tadi bilangnya pabriknya di Jawa Timur. Hebat banget tuh Jawa Timur bisa ini membuat ini apa sih ini? Aku makin penasaran ini. Hebat banget ini Jawa Timur bisa membuat itu. Silakan Bu, apa lagi coba yang penjelasannya Bu? Nah Pak Peter, di Jawa Timur ini ada namanya satu pabrik namanya PT Panggung. Itu adalah perusahaan yang sudah mendapat ISO ya. Jadi dia kualitasnya luar biasa keren. Dan perusahaan kita ini dia bekerja sama dengan pabrik ini namanya PT Panggung. Nah, saya mau cerita dulu Pak Peter bahwa perusahaan ini dia meliriknya di bidang internet. Jadi kenapa kok bukan pasca pandemi, kenapa kok dia nggak liriknya bidang kesehatan, ayo. Padahal sebetulnya market kesehatan itu besar juga loh. Apalagi saat ini orang sedang, aduh bingung gimana, ada yang pandemi masih terus berjalan. Kenapa kok dia liriknya nggak di bidang kesehatan? Atau yang mungkin marak-maraknya, orang kalau disuruh bisnis, larinya kuliner, makan, minum. Seperti itu, kenapa kok dia liriknya bidang internet? Pak Peter mau tahu? Karena memang semua bidang tuh Pak Peter. Semua bidang pakai internet. Artinya kalau semua bidang pakai internet, market kita besar banget, Pak. Jadi, Pak, kalau orang mau berbisnis, orang mau bangun sebuah bisnis, itu pasti yang dibidik pertama, yang ditanyakan orang sebelum membangun adalah siapa penggunanya, berapa persen pelanggannya, sehingga orang benar-benar bisa mendirikan suatu perusahaan. Dan tahu nggak Pak Peter, perusahaan PT Trend Global Teknologi dia bidiknya di internet karena memang marketnya besar sekali. Pak Peter, waktu masa pandemi kita tahu, apalagi di Surabaya, saya tinggal di Surabaya, mall semua sepi, kendaraan semua sepi, travel semua mati gaya sudah Pak Peter ya. Tetapi tidak untuk internet. Ketika saya menjadi kepala sekolah, saya mewajibkan semua guru harus pasang wifi rumah. Semua pakai data harus lengkap karena itu sudah jadi alat belajar. Artinya itulah yang membuat bisnis internet tidak pernah mengalami krisis. Bahkan setiap tahun dia menanjak tinggi terus. Jadi kita bisa melihat marketnya dia sangat besar Pak Peter.
Bayangkan market untuk internet kita itu tahun lalu itu baru bermain di sekitar 200 juta penduduk. Ya. 1 tahun, Pak Peter tahu nggak? Naiknya signifikan 15 juta dalam 1 tahun. Dan Wow. saya sangat yakin ke depan dia naik terus. Mengapa tidak Pak Peter? Internet itu sudah membuat orang kecanduan. Ya kan Pak? Coba Ya, sekarang Pak ya. Peter. Pak Peter bisa nggak sih hidup tanpa internet? Saya mau kasih Pak Waduh, Peter uang 5 juta 1 bulan, tapi Pak Peter nggak boleh main internet. Mau nggak Pak Peter? waduh. Kalau saya nggak pakai internet, talk show saya malam ini nggak jalan, Bu. Maaf ya, saya nggak dapat income ya. Talk show saya Ya nggak jalan, kan? Bu. Ya, Makanya aku bilang, karena internet itu sudah jadi habits, internet ya, sudah jadi pola hidup, ya ya, kan? Mulai bangun ya. tidur sampai tidur lagi, siapa yang berani terpisah dari gadget, dari Hmm, genggaman gadget? Ada Pak hmm. Peter. Saya dulu nikah awal-awal atau belum kenal internet kurang lebih 20-an tahun lalu, kita namanya suami saya bangun masih doa bersama, masih menyapa Ya, selamat pagi istriku. betul. Sekarang mana Pak? Sudah mau tidur selamat malamnya tuh pada orang jauh. Mau bangun pagi itu sudah nggak ada lagi selamat pagi istriku, nggak ada. Udah ribut Ya, sama dirinya sendiri seperti itu. Kenapa? Dan itu rasanya kan bukan salah suamiku sih, dan bukan salah aku, karena mhm, memang kita sudah ada di dunia 4.0. Udah nggak hmm. bisa mau tidak mau, internet sudah benar-benar mengikat kita. Nah sekarang Ya, Pak Peter, apalagi saat ini Pak Peter, perubahan ini melirik bahwa hmm, ternyata ketika internet sudah jadi kebutuhan pokok kita, mengalahkan kebutuhan makan, minum, itu sebetulnya kita ada kendala loh Pak. Itu yang membuat hmm. perusahaan ini mencoba memperbaiki fasilitas atau sarana prasarana internet. Dia akan melihat masalah-masalah kita, kita lihat dulu. Nah begini Pak Ya, Peter, ya. ternyata selama ini kita itu masih mengalami yang namanya blank spot. Hmm, ya. Gara-garanya apa sih? Saya juga baru paham setelah saya ngerti tentang perusahaan ini. Ternyata begini, infrastruktur di negara kita nih Pak, itu belum memadai. Jadi kita ini kan negara masih ya terbelakang-belakang lah. Dari dulu kita nih negara kita ya tetap begitu sehingga Hmm, tower-tower atau BTS-BTS yang didirikan belum merata. Jadi jarak antara satu tower dengan tower lain, apalagi agak sedikit di pinggiran kota, apalagi hmm, mungkin di luar Jawa, Bali, itu jaraknya jauh-jauh. hmm. Sehingga kita punya HP, Pak. HP Ya. kita ini kan baterai disesuaikan. Jadi kita Hmm, punya HP ini, dia punya kanal atau pipa untuk ambil jaringan dari tower itu kecil. Sehingga kalau tuh si towernya makin jauh, ya udah tinggal netes aja itu si jaringan. Itu yang sering terjadi Pak. Kalau saya ke NTT, Pak saya ini asli NTT, hanya ya, tinggal di ya, Surabaya. Kalau saya ke ya, NTT itu jadi stres. Kalau Surabaya masih oke lah ya, masih di kota besar. Tapi kalau ya, ke NTT saya tuh bingung, nggak pernah bisa berinternet. Jadi kayak agak mati gaya gitu Pak. Nah hmm, kenapa? Karena memang tower di sana itu jaraknya jauh-jauh. Ini contoh ya, contoh di ya, NTT saya rasa daerah-daerah kita di Indonesia kurang lebih lah kayak begitu. Nah yang kedua Pak, tower kita yang sudah jaraknya jauh-jauh ini Pak Peter, mhm, ternyata jenisnya pun macam-macam. Sudah jaraknya beda-beda, jenisnya macam-macam dan nggak ada merek kan. Kita kan nggak ya, mungkin lihat BTS ini terus ada merek Indosat, XL. Kita taunya hmm, wow, ada tower dekat rumahku. Kita nggak hmm, pernah tahu jenisnya apa gitu ya. Nah, ya, akhirnya kita sering sekali terjadi, wah ada BTS-nya, tapi kok tetap nggak bisa ya. Ternyata jenis kartunya nggak cocok kita hmm, punya dengan BTS itu. Nah, supaya bisa berinternet Pak Peter, terpaksa sekali kita ini kan karena jenis BTS-nya macam-macam provider, kita kan harus gonta-ganti kartu Pak. hmm, Jangankan di NTT, saya di Surabaya Barat Pak, itu ya, saya ini kan pakai Telkomsel selama ini. Kalau saya aha, sudah sampai di rumah saya, udah nggak bisa berinternet. Jadi saya hmm, kalau tiba di rumah harus ada ritual khusus, Pak. hmm, Keluarkan Telkomsel, masukkan XL. Besok hmm, pagi bangun, sudah ribut mau berangkat kerja, keluarkan Telkomsel, keluarkan XL ku, masukkan Telkomsel. Kenapa? Karena dekat rumah saya Telkomselnya bagus. Jadi saya harus masukkan XL dan itu gonta-ganti. Saya mau raker di luar Surabaya, Pacet, Celakat, Batu. Rata-rata yang kuat itu Indosat Pak Peter. Jadi ya, saya harus ada ritual lagi kedua, mengeluarkan lagi kartu-kartu itu dan masukkan Indosat dan itu bikin tambah biaya membengkak. Pernah saya beli HP itu lebih dari satu karena saking malasnya gonta-ganti kartu. hmm, Seperti hmm, itu hmm. sih Pak Peter ya. Itu Nah, tunggu dulu, kendala-kendala Bu. Pak yang Ya, kita alami.
Tunggu dulu, Bu. Aku sih lihat dari Ibu penjelasan baru sampai yang di gambar kedua ini, aku langsung mikir ini. Ibu sebagai mantan kepala sekolah lancar jaya berbicara tentang BTS. Ini emang udah lama atau apa nih Ibu? Ibu apa orang BTS atau gimana nih Ibu? Supaya kita pengen tahu nih apa ini perusahaan apa sih ini kok bisa baru atau bagaimana nih Bu? Kira-kira Bu? Pak Peter, saya ini waktu jadi kepala sekolah itu ya gaya-gaya kepala sekolah ya. Jadi seperti sok tahu IT. Kenapa? Pokoknya saya main ya minta aja. Ada perintah dari dinas TU. Pokoknya kayak begini. Ada perintah dari pemerintah untuk mengadakan pembelajaran online. Guru suruh belajar. Saya sebetulnya aslinya juga gaptek, Bapak. Benaran jujur tidak paham. Nah, sejak perusahaan ini ada, perusahaan ini kan usianya baru 1 tahun, Bapak Peter. Ini baru 1 tahun. Jadi kalau saya selancar ini, Pak Peter, ini perusahaan sudah langsung ngajarkan saya banyak sekali tentang IT. Aslinya saya gaptek, Pak. Lanjut ya, Pak ya. Lanjut. Silakan. Jadi gini, Pak Peter. Nah, yang berikutnya, Pak, selain BTS kita yang jaraknya macam-macam, jenisnya macam-macam, kita ini kan juga kadang-kadang pakai wifi rumah kan, Pak, yang tidak pakai BTS. Tapi dia juga sering ada gangguan. Terutama kalau mulai hujan lebat, angin, banjir. Sering kan kita tiba-tiba dapat WA atau SMS, mohon maaf wilayah Anda sementara ini tidak bisa gunakan wifi karena mengalami gangguan, ada galian ini segala macam. Itu benar-benar membuat kita terganggu. Nah, Pak Peter, untuk kondisi-kondisi seperti ini, perusahaan ini langsung melirik dan memberikan kita solusi. Solusinya begini, Pak Peter. Jadi, perusahaan ini memproduksi 2 generasi alat. Jadi, tahun lalu ketika bulan Maret, itu dia mengeluarkan generasi 1, namanya Trend-G1. Baru Maret tahun ini, dia keluarkan lagi generasi kedua, namanya Trend-Home. Ini keren, Pak. Jadi, alat ini bisa mengatasi persoalan-persoalan itu tadi loh, Pak. Saya buka ya, Pak ya. Saya buka satu persatu ya fiturnya ya. Nah, begini. Yang pertama itu namanya Trend GT1. Trend ini, Pak, bentuknya sebuah model cantik, warnanya kuning dan merah. Jadi mirip sekali dengan HP dan kalau kita pegang mantap banget, Pak. Alat ini dia menggunakan chipsetnya, chipset kualitas 1 dunia. Sehingga daya tahannya luar biasa. Yang kedua, Pak, alat ini kalau kita mau pakai untuk Facebook, mau dipakai Instagram, mau dipakai untuk GPS, mau dipakai untuk YouTube, atau untuk bantu kita kalau kita berkeliling dunia. Kalau saya dengar Pak Peter ini kan juga seorang tour leader internasional ya. Nah, ini bikin talk show di Amerika, di Eropa sering saya bikin talk show di sana. Itu cocok untuk Bapak. Karena gini, Pak, alat ini itu ada penerjemahnya. Jadi Pak Peter tahu lah, kalau kita berkeliling dunia, karena saya juga setia beberapa kali lah ke Eropa segala macam. Kita tuh kan kalau misalnya mau belanja di pasar-pasar konvensional ya, kita mau tawar-menawar tuh kan nggak bisa, Pak. Kita ngomong Inggris dia nggak ngerti, dia ngomong bahasa Cina atau Jerman kita juga nggak paham. Terpaksa mau belanja kaos aja harus cari tour guide gitu-gitu kan. Nah, dengan alat ini sudah enak, Pak. Jadi kita ngomong aja Inggris, alat ini langsung di layarnya lengkap dengan bahasanya mereka. Aku klik aja Arab. Ya udah aku ngomong Inggris, alat ini langsung jadi Arab loh, Pak. Lengkap dengan layar, lengkap dengan suara. Iya. Nanti kalau mereka ngomong Arab, Pak, ini alat sudah jadi Inggris. Jadi aku kalau keliling dunia cukup kuasai 1 bahasa Inggris, maka kita bisa berkomunikasi dengan seluruh masyarakat di kurang lebih 109 negara. Keren banget, Pak, pokoknya alatnya ini. Nah, kita di sini juga ada kurs mata uang. Nah, kalau Pak Peter sering bepergian, di sini juga ada loh Pak TripAdvisor untuk cek hotel murah, sahabat murah dan sebagainya. Pokoknya mantap jaya. Nah, itu sih cuman aksesorisnya aja, Pak. Karena fungsi utamanya dia ini adalah sebuah modem canggih. Jadi modem ini tidak ada SIM card, tetapi dia langsung secara otomatis, Pak, menangkap jaringan dari jenis provider apa saja. Jadi kayak Bernadetta yang tadinya kesel, jengkel, harus gonta-ganti kartu, nol. Sekarang ini, Pak, aku ada di manapun tuh si kartu-kartu aku udah buang semua. Aku pakai 1 SIM card aja di HP saya, ya sudah. Jadi saya pakai Telkomsel yang tadinya di rumah saya nggak bisa berinternet. Ini sekarang saya tetap Telkomsel, tetapi saya dibantu dengan alat ini. Alat ini, Pak, mau ada di
provider apa saja, dia nangkap dan secara otomatis. Nggak usah manual untuk pindah ke sini, pindah ke situ. No. Jadi Bapak pokoknya ada di mana saja, dekat provider apa saja, dekat jenis BTS apa saja, alat langsung nangkap secara otomatis, Pak. Dan enaknya alat ini, dia punya kanal, Pak, keran untuk mengambil jalan tower itu dibuka seperti jalan tol. Beda dengan HP kita. Sehingga Pak sangat membantu misalnya kayak di NTT, ini satu contoh aja. Karena saya sudah uji coba alat ini di NTT. Jadi kalau misalnya towernya dia cukup jarak jauh pun, HP kita udah nggak bisa menjangkau, alat ini masih bisa, Pak. Selama dia masih ada di radius salah satu jenis BTS, dia bisa menangkap. Itu Pak, keren Wow, banget ya luar kan ya. biasa ya, keren ya. Oke. Keren Nah, beneran, Pak. Ini iya. aku Silakan Bu, silakan lanjut Bu, lanjut. Oke, Silakan. lanjut ya Pak ya. Nah, Silakan. alat ini dia punya unlimited, pakai datanya setahun, dan batas FUP-nya dia Pak tinggi sekali. Bapak tahu nggak? Kalau kita pakai wifi rumah yang katanya unlimited 1 bulan, itu sebetulnya di tanggal-tanggal belasan kan sudah munyar. Kenapa kok bisa sudah munyar? Itu ada batas FUP-nya Pak. Jadi semua produk wifi apapun itu ada batas FUP. Kalau kita pakai kartu pakai data di HP kita, Pak, dia punya batas FUP itu paling berbanyak sekitar 65 kbps. Wifi rumah kita yang kadang kita belanja yang 10 Mbps lah, 20 Mbps lah, Bapak tahu dia punya batas FUP-nya, dia bermain hanya di 128 kbps. Tapi alat kita ini, Pak Peter, dia bermainnya di 512 kbps. Jadi sehabis-habisnya pakai data pun tetap bisa lancar jaya selama 1 tahun. Bapak mau pakai untuk nonton Netflix lah, Bapak mau pakai untuk WA, untuk Facebook, untuk YouTube, masih sangat bisa. Dan baterainya dia pakai baterai yang 5000 mAh, sehingga Bapak bisa gunakan juga sebagai power bank. Jadi kalau Pak Peter sering berkeliling, udah nggak usah takut untuk cari colokan sana-sini. Dia sudah ada power bank-nya. Kan kita gunakannya gampang sekali. Untuk ibu-ibu rumah tangga gaptek kayak saya dengan Ibu Keisha ini, kami dua kadang tertawa-tertawa. Wah, kita ini ibu rumah tangga nekat ya. Tahu-tahu kita sudah berbisnis internet. Kenapa alat ini gunakannya gampang banget? Gampang sekali. Ada mikrofonnya, ada speakernya. Pokoknya mirip HP deh. Kemudian kalau kita cas hanya cepat. Jadi 1 sampai 2 jam saja sudah bisa digunakan untuk 18 jam. Keluar rumah, pulang, cas lagi, ini enak banget. Dan kabar gembiranya, selama batas FUP-nya alat ini masih dapat, Pak, bisa terkoneksi dengan sangat stabil dan bagus, sampai dengan 10 perangkat. Jadi Bapak mau pakai untuk HP, untuk laptop, untuk smart TV, untuk smartwatch, pokoknya berurusan dengan internet sampai 10 perangkat, pakai bersamaan, dia masih bisa terkonek dengan sangat bagus dan stabil. Asal dia ini terkonek dengan 4G ya Pak ya. Jadi sementara gunakan yang 4G. Dan kabar gembiranya lagi, alat ini ternyata bukan hanya bisa terkonek dengan provider di Indonesia. Di dalam alat kita ini Pak sudah ada isi kuota dari 109 negara. Jadi kita benar-benar bisa terkonek dengan kurang lebih 1000 jenis provider dunia. Aduh Pak Peter, Pak Peter pernah ya, maksudnya Pak Peter ini orang internasional banget gitu loh, tahu lah bagaimana kalau marketnya Pak Peter mau ke luar negeri, itu 1 minggu habis berapa sih Pak kalau misalnya ke Eropa? Habis kuotanya berapa ribet sih Pak? Bu, saya pernah itu bisa sampai sekitar hampir 1,5 jutaan lah, kurang lebih 1 jutaan lah kalau kayak yang benar-benar itu. Jadi ya, ini menarik Pak nih Peter sudah buat nggak saya usah menarik lagi. ini. Ya. Ya, nggak usah lagi beli-beli yang kayak begituan. Saya juga sama, Pak. Kapan itu kami wisata ke Eropa 12 hari, habiskan juga 1 juta lebih. Ke Cina aja tuh habiskan sekitar 800-an per minggu loh ya. Tapi ini luar biasa. Bapak sudah stop. Nggak usah lagi dia belanja pakai data, kartu, sewa modem. Udah bawa ini aja, Pak. Sudah langsung terkonek otomatis. Landing aja di bandara, Bapak dengan tamunya. Bisa digunakan 10 orang loh, Pak. Ini luar biasa, ya. Keren. Nah, oke Pak, saya lanjut dulu ya Pak ya. Karena kayaknya pemirsa ini udah nggak sabaran yang. Terus yang kedua bagaimana? Nah, yang kedua Pak, itu namanya Trend Home. Kalau tadi pakai Trend GT1 itu pengganti pakai data yang ada di HP kita, karena kita bisa bepergian, dia mendampingi HP kita ya, matikan pakai data dan kita pakai Trend GT1. Trend Home ini Pak, itu pengganti wifi rumah. Jadi selama ini saya menggunakan satu wifi rumah merek Ilah, udah. Sekarang saya sudah putus, saya nggak mau lagi, saya sekarang pakai ini Pak. Kenapa? Keuntungannya. Pertama, dia juga multi network provider.
Kalau yang saya punya, Pak, itu kan dia hanya terkonek dengan salah satu provider. Kalau alat kita ini, Pak, kita bisa terkonek dengan semua provider. Contoh, misalnya Telkomsel tiba-tiba terganggu, ya udah alat kita ini ambil dari BTS XL. XL terganggu, ya udah dia ambilnya dari Indosat. Sehingga banyak alternatif jaringan sehingga dia tidak pernah stop memancarkan jaringan internet untuk kita. Dan yang kedua yang saya suka, Pak, alat ini nggak pakai ribet. Jadi kita nggak usah telepon, Pak, mau pasang wifi di rumah. Pak, Ibu di daerah mana? Surabaya Barat. Persisnya di mana? Aku sebut, aduh mohon maaf Bu, soalnya kita belum ada gardu, kita belum Iya, pasang iya, instalasi ke benar. sana ke sini. Itu betul, itu Ribet kan, betul. Pak? Nah, Ya, ya. alat ini Pak Peter nggak usah ribet. Dia pokoknya plug and play. Jadi dia ini tidak ada gali-gali tanah. Pokoknya dia cinta alam deh. Jadi kita dapat ini alat colok aja di listrik, Pak. Kayak laptop begini aja colok. Langsung bisa satu rumah punya wifi rumah. Keren kan, Pak ya? Hebat banget ini alatnya. Keren banget. Dan dia ini semi mobile, Pak. Saya ini pernah alat ini saya colok di rumah saya, Pak. Saya ke NTT. Saya itu cabut, Pak, dari rumah saya bawa ke NTT, Pak. Jadi di rumah di NTT saya colok satu rumah sudah ada wifi rumah. Kenapa? Dia bisa terkonek sampai dengan 64 perangkat. Jadi ya sudah kita di rumah ada 7, 8, 9, 10 orang aman merdeka. Aman merdeka, apalagi dia punya batas FUP, Pak. Besar sekali, hampir 20 kali lipat batas FUP-nya wifi rumah kita selama ini. Kenapa? Kalau kita punya rumah, kita punya wifi rumah, kalau dia habis kuota, dia bermain cuma 128 kbps, alat kita ini sampai dengan 2000 kbps. Keren, Pak. Dan dia juga menyediakan 2 frekuensi. Jadi ada 2 gelombang, ada yang 2 GHz, ada yang 5 GHz. Jadi kita bisa ada opsi alternatifnya. Jadi ini keren banget, Pak. Dan Pak, ini Bapak juga bisa loh cerita-cerita ini ke orang. Kenapa? Karena perusahaan kalau Bapak cerita-cerita ke orang kayak dulu, misalnya saya lagi jadi kepala sekolah, banyak guru kan tanya, Bu, ini enaknya kita saling nanya antar guru. Kamu punya wifi rumah pasang apa? Pasang ini, pasang ini, pasang ini. Oh, bagusan ini, itu. Kita dapat apa dari perusahaan? Kita sudah bilang, oh pasang ini lebih bagus, lebih bagus. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi perusahaan ini, Pak, kalau nanti Pak Peter sudah gunakan ini alat, Pak Peter cerita-cerita aja ke teman. Perusahaan kasih Pak Peter voucher loh. Dari 500.000 sampai dengan 8 juta, dan itu cara dapatkannya gampang sekali ya. Ini ada trainingnya kok Pak, nanti Pak Peter lihat ya. Dan yang tren GT1 tadi Pak, untuk kami ibu-ibu, mama begini, kan paling suka tuh diskon-diskon. Nah, alat ini Pak bisa jadi alat diskon. Nah, di alat kita ini, di tren kita ini yang GT1, karena kita pergi-pergi ya, di dalam itu sudah ada iklan. Jadi banyak sekali perusahaan yang sudah mengiklankan perusahaan mereka di tren GT1. Jadi ada tambal gigi, ada Gandaria Dental ya, ada John Robert Power Sekolah, ada rumah makan, kebun binatang, hotel, butik, semuanya sudah mengiklankan perusahaan mereka ke sini, dan itu banyak sekali. Tahu nggak Pak? Kalau kita punya, kalau Pak Peter misalnya punya tour and travel, Bapak juga bisa loh ngajukan aja di sini, dan itu gratis Pak. Gratis, pokoknya Bapak ngajukan aja, perusahaan memberi gratis. Dan enaknya untuk kami yang sudah punya alat ini Pak, kalau kami pergi kemana mau makan, kayak kapan tuh saya ke Jakarta, saya coba sate Taichan Pak, itu mendapat diskonnya 30%. Waktu di Bali Pak, kita coba bebek timbungan, Bali timbungan, itu juga dapat diskon sekitar 30%. Yang harusnya harganya 120-an ribu per pax, kita tinggal bayar 90-an ribu. Enak banget. Pokoknya alat ini juga jadi alat diskon. Begitu, jadi hanya tunjukin alat ini aja, kita dapat diskon ya. Tunjukin alat ini aja, ini aku mata langsung dia lihat, langsung dapat diskon khusus loh Pak. Ini keren banget. Pak Peter nggak penasaran nih harganya alat ini berapa? Justru tadi saya mau tanya Ibu mengenai harganya. Dari tadi ini kok sangat luar biasa sekali, apalagi tadi dikatakan tanpa perlu contoh, kalau misalnya orang keluar negeri kan biasanya suka pakai susah ngomongnya segala macam. Dulu kalau saya keluar negeri Bu ya, bahasa yang paling saya utamakan itu apa? Kalkulator Bu. Jadi kalau tanya harga pakai kalkulator, tapi sekarang kan sudah pakai alat ini kan. Waduh, luar biasa ya. Saya juga kapan ke Beijing, Hong Kong itu ya pakai kalkulator, tunjuk gini-gini, Pak. Nah, jadi ini luar biasa, dan ada bisa diskon-diskon tadi yang dikatakan. Kira-kira berapa sih nih Bu? Pengen tahu aja nih, ini sangat luar biasa katanya dari produk Indonesia. Harganya bagaimana nih Bu? Pak Peter, ini alat tidak dijual, kita tidak jual, jadi tidak ada bandrol yang benar harga, Bu, nggak dijual, bagaimana caranya Bu nggak dijual Bu? Ibu, ini kadang-kadang kepala sekolah akan nih suka diberikan pada Pak ini Peter.
Suka yang gratis-gratis. Jadi ini Gimana, Bu? alat kita akan dapat, Pak. Kita akan dapat beneran. Ini akan dikirim oleh perusahaan kepada kita semua. Jadi Oke. perusahaannya baik banget. Dia ingin Mhm. supaya semua masyarakat Indonesia bisa berinternet dengan sangat bagus, sehingga Hmm. kalau kita mau, ini alat akan dikirimkan pada kita. Pak Peter tinggal pilih aja. Mau yang Hmm. tren GT1 atau mau yang tren home, itu suka-suka Pak Peter. Pak Peter pokoknya daftarkan diri dulu untuk Hmm. menjadi mitra atau Mhm. anggota di perusahaan ini, Pak. Ya. Hanya begini Pak Peter, namanya Mhm. juga Pak Peter akan nanti kan akan dapat nih, tadi saya bilang di awal Pak, selain Pak Ya. Peter menikmati alat, Pak Peter nanti dapat bagi hasil loh. Hmm. 40% untuk Pak Peter, Hmm. 60% untuk perusahaan. Itu besar banget Pak, besar Oke. banget. Pak Peter Ya. bayangkan, Telkomsel sekarang, kalau Pak Peter lihat ya di kompas.com, Telkomsel Mhm. sekarang itu meraup keuntungan 150 triliun. Ya, ya. Saya sudah Kita bisa browsing-browsing itu, Bu. bayangkan 40 Ya, dari 150 triliun itu buat kita, itu Telkomsel saja loh Pak. ya, Sementara ya, kita ya. tren ini, dia menguasai semua provider bahkan dunia. Dan Pak Hmm. Peter bisa bayangkan seandainya Telkomsel tiba-tiba ngajak Pak Peter begini, Pak, yuk masuk menjadi anggota di perusahaan Telkomsel Pak. Pak Peter Hmm. mau nggak sih kalau misalnya tiba-tiba ada Telkomsel ngajak Pak Peter untuk ikut menikmati bagi hasil dari Telkomsel? Mau nggak Pak? Mau, cuman nggak tahu Mau. berapa itu, pasti triliunan itu ya. Benar, pasti Pak Peter paling nggak miliar kan masuk ke situ. Ya, Itu pun satu provider. Bapak mau ya, tahu? Ini ya. perusahaan Pak, dia tidak hanya Telkomsel, dia merajai semua provider bahkan dunia. Hmm. Kita cukup membayar harga keanggotaan kita saat mendaftar itu kecil sekali, bahkan Pak Peter bisa merasakan seperti gratis yang sudah Hmm. kami alami dengan Bu Hmm. Kesia ini. Saya buka ya Ya. Pak ya, Bapak jangan Silakan, kaget, silakan. jangan heran-heran, jangan Nggak terkagum-kagum sabar ya. ini, nggak Karena sabar ini aku nih. harga untuk menjadi anggota kecil, ya kan? Cuma ada Weh. 3 paket. Hmm. Ini bukan Oke. harga alat loh Pak, ini harga Ya. kita menjadi anggota. Jadi kalau Pak Peter memang, wow keren ya, saya mau Hmm. dong alat itu, saya mau dapat bagi hasil. Pak Peter daftarkan diri. Ketika Mhm. Pak Peter daftar, Pak Peter tinggal milih. Bapak mau punya alat yang tren GT1 yang lokal saja, atau Mhm. Bapak kepengen punya alat tren GT1 yang global, atau Mhm. Bapak pengen punya tren home. Tinggal Oke. milih. Kalau Bapak ingin punya alat tren GT1 yang lokal, Bapak daftarkan diri hanya dengan bayar 10.500.000 saja. Hmm. Ini loh Oke. perusahaan besar menguasai merajai semua provider hanya 10.500.000 dan itu tidak dipakai perusahaan loh. Kenapa? Karena ketika kita daftar 10.500.000, perusahaan langsung kirim untuk kita modem itu tadi. Pak, Hmm. ini modem. Seandainya dijual retail di luar, tidak dengan lewat kita ya, dia jualnya Mhm. harga 5 juta loh Pak. Tetapi Hmm. karena kita sudah mendaftarkan diri, itu alat langsung kita dapat. Jadi dari Oke. 10.500.000 Bapak langsung dapat alat seharga 5 juta. Dan Ya. enaknya di dalam alat ini Pak, dia nggak kosongan. Hmm. Dia alat ini sudah ada isi kuota seharga 3 juta rupiah yang Bapak Oke. pakai selama 1 tahun. Hanya Oke. Pak Peter saya ambilnya yang global Pak. Kenapa? Ya. Karena yang pertama kalau saya ambil lokal, saya hanya bisa terkonek dengan Indonesia saja. Ya. Yang kedua, kita nanti kan dapat ada hitung-hitungan bagi hasil Pak, profit dari Hmm. perusahaan, Hmm. share-share profit sama kita. Kalau saya Ya. ambil lokal Pak, saya hanya dapat 80%. Makanya Oke. kebanyakan Pak anggota kami di sini rata-rata kami ambil global Pak. Hmm. Bedanya hanya 4 juta, tetapi kita mendapat income dari perusahaan 100%. Dapat kuotanya lebih besar dan dia Mhm. bisa terkonek dengan 100 negara lebih. Ini keren Oke. paling Pak, uang kita yang kita bantu perusahaan itu mungkin bayar pajak negara, bangun pabrik, baru Mhm. pegawai dan segala macam itu cuma sekitar 2-3 juta lah, kecil banget Mhm. kayak orang jualan pisang goreng ya Pak ya. Ya. Tetapi Ya. kita berada di perusahaan raksasa hanya dengan modal kurang lebih 2 juta kita sudah ikut memiliki perusahaan besar. Nah, kalau Ya. Bapak Ya. memang mau masuk, tuh Bapak bilang, aku pengen punya alat train home. Ya udah, Bapak masuk dengan 16,8. Kliennya Oke. besar. Bapak itu bisa Ya. berinternet, itu diberi jatah 1 tera, Pak. Oke. 1024 GB dan Bapak sudah digratiskan kuota 1 tahun 8 juta rupiah. Tahun Hmm. depan paling diperpanjang lagi dan Bapak jangan perpanjang pakai gaji Pak, rugi. Hmm. Kita di sini Hmm. sudah kayak Bu Keisha dengan saya sudah 40-50 tahun ke depan itu sudah gratis kuota Pak. Kenapa? Hmm. Kita bayarnya itu dari bagi hasil perusahaan. Ini kan Hmm. bisnis Pak, bukan beli alat. Jadi Ya. nanti Ya. Bapak lihat deh,
Mana kok cara kerjanya sampai kami berdua ini sudah gratis internet sudah 30, 40, 50 tahun ke depan. Tidak ada bayar kuota sampai lupa Pak cara beli kuotanya kayak gimana. Nanti Bapak lihat ya dari Bu Keisha kayak gimana. Nah, Pak, ini saya mau beritahu ya. Kenapa sih kita perlu pakai tren? Kenapa kita berhenti berlangganan dari provider? Karena kita ini Bu Keisha itu selalu bilang, buat apa kita jadi investor abadinya provider? Ngapain juga? Kalau kaya raya, kita nggak dapat apa-apa. 10 tahun lalu, Pak, katakanlah saya beli satu provider, satu kartu, itu saya habiskan 100.000 per bulan loh, Pak. Artinya 10 tahun lalu, 1 tahun, saya sudah habiskan 1.200.000. 10 tahun lalu, berarti saya sudah habiskan 12 juta. Berarti kalau sekarang saya bilang, enggak lah, 10 juta mahal ya, oke, nggak apa-apa juga, terserah Bapak Ibu. Tapi siap-siap loh ya, 10 tahun ke depan Bapak Ibu kan nggak mungkin stop beli kuota. Dia akan keluar lagi 12 juta. 10 tahun lagi, ya 12 juta lagi. 10 tahun lagi, ya 12 juta lagi. Mau Bapak Ibu jadi investor abadi provider. Kenapa nggak masuk ke sini? Secerdas ini Ibu cantik, Ibu Keisha sama saya, sama cantiknya ya. Jadi cerdas untuk ya udah berhenti aja langganan langsung. Ya cuma seperti orang beli apa namanya LPG lah. Paling kita beli tabung awal, setelah itu tinggal isi gas LPG dan bisa nikmati praktis dan ya pokoknya enak banget Pak. Nah sekarang kita lihat Pak, kenapa kita perlu di tren. Nah saya buka ya. Tadi saya sudah bilang, bayangkan Pak Peter, seandainya Pak Peter 10 tahun lalu diajak oleh Telkomsel atau salah satu provider, Pak, mari jadi anggota Pak Peter kebagian 40%. 150 triliunnya Telkomsel. Semua provider itu dia punya keuntungan kalau di rata-rata Pak 200 triliun. 40% Bapak bisa bayangkan 50 triliun buat Bapak. Udah kaya raya Pak, Bapak nggak usah lagi jadi tourist internasional. Langsung jadi pemilik travel internasional Pak, tinggal gaji pegawai saja. Besar Pak, besar. Kita ini Pak merajai semuanya asal kita menjadi bagian dari perusahaan ini. Supaya apa? Berhenti jadi pengguna. Kalau kita jadi pengguna investor abadi, sudah gunakan hanya single operator, nggak bisa pakai untuk yang lain-lain, terus kita bayar diperas habis-habisan oleh provider dan kita 0 rupiah dan provider makin kaya raya. Nah, sekarang kalau kita mau menjadi mitra di perusahaan ini, Pak, kita itu bakal mendapat bagi hasil dari perusahaan. Nah, saya kayaknya sudah terlalu heboh ya. Kayaknya Bu Keisha enak banget dari tadi nggak bicara. Pak, boleh nggak sih saya ganti ya dengan Bu Keisha, boleh ya? Iya, iya. Jadi Bu Keisha. Saya keluar dulu Pak. Ini Bu Keisha ini soalnya beliau juga sudah gratis kuota sampai puluhan tahun itu beliau juga gratis dan beliau juga menjadi pebisnis yang sesama dengan saya. Saya langsung aja ke Bu Keisha. Bu Keisha, selamat ini malam, yang saya Bu. suka nih kalau bicara soal bisnis ini. Bu Keisha lanjut dong. Ya, ini saya suka nih kalau bicara soal bisnis nih. Itu kita harus pemirsa Waduh, semua Pak, coba dengarkan ini ya. Ngeri, ini tentang bisnisnya nih. Kita buka mata sama-sama. Silakan. Iya. Wah, luar biasa ya Ibu Bernadetta. Saya senang sekali kalau melihat Ibu Bernadetta dengan semangatnya. Beliau sudah purna bakti, tetapi tidak pernah mau kehilangan satu kesempatan yang bagus seperti itu. Pak Peter, pasti Pak Peter juga udah tidak sabar lagi ya. Ya. Pak Peter ya. Betul. Jadi Pak Peter, kalau saya bisa cerita sebelum bergabung di Tren gitu ya, saya sebetulnya awal itu memang butuh satu teknologi ini karena saya pekerjaan saya itu mengharuskan saya untuk selalu terkoneksi dengan internet gitu. Nah, lalu saya ambil nih, tetapi saya juga lihat begini, ini yang ditawarkan oleh perusahaan ini luar biasa. Selain kecanggihan teknologinya yang kita memang menurut saya kita pasti butuh ini karena pada satu saat nanti orang itu akan bosan untuk berlangganan kartu. Saya termasuk orang yang nggak suka Pak Peter langganan SIM card itu lebih dari satu. Tapi saya butuh koneksi internet dari semua provider seperti itu ya. Nah, ketika ada solusi ini, saya bilang ini cerdas sekali, ini luar biasa. Nah, jadi saya itu tidak perlu langganan SIM card yang lain, hanya pakai yang punya saya saja sekarang ini. Saya sudah terkoneksi dengan semua provider seperti itu. Tetapi yang luar biasanya adalah
saya kaget, kenapa? Kok ada perusahaan yang mau berbagi dengan kita seperti itu? Artinya begini, saya ini kan ibu rumah tangga ya Pak Peter. Jadi saya itu perlu untuk cerdas mengelola keuangan di keluarga kami, karena saya dipercaya oleh saya untuk mengelola ya, bukan menggunakan saja gitu ya Pak Peter, mengelola keuangan. Nah, jadi saya perlu untuk mencari cara-cara sehingga saya berpikir begini, pengeluaran kami itu bisa saja semakin bertambah seiring waktu. Tetapi sumber penghasilan ini yang bisa saja berkurang, apalagi masa pandemi kemarin kan kita banyak kenalan kita, teman-teman kita yang terdampak akhirnya kehilangan pekerjaan. Nah, saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya perlu solusi yang luar biasa. Ketika tren menawarkan, saya bisa memiliki peluang untuk mengubah satu pos pengeluaran rutin di keluarga kami jadi penghasilan rutin. Saya bilang itu, ini keren banget. Ini keren banget. Karena dengan mitra usaha seperti ini, Pak Peter. Jadi selama ini kan seperti tadi kata Bu Deta ya, kita itu hanya jadi pengguna saja. Gitu. Tidak mendapatkan apa-apa selain akses internet, betul. Kalaupun kita dapat poin-poin dari perusahaan provider itu, tapi kan itu bukan dalam bentuk rupiah. Gitu ya Pak Peter. Nah, di tren kita mau diberikan kesempatan untuk tidak saja menjadi pengguna, tapi juga jadi pemilik saham. Ini kan dahsyat sekali ya, Peter. Betul, karena 40% dari omset perusahaan itu tidak bisa diganggu-gugat, itu milik kita, mitra usaha tren. Ketika kita melihat, oh ini luar biasa gitu ya. Nah, jadi saya itu melihat, wah ini keren banget. Saya harus bergabung. Kenapa? Karena ada peluang pengeluaran rutin internet ini kan akan terjadi seumur hidup saya. Kecuali kalau saya memutuskan untuk ya sudah saya mau bertapa saja di hutan, saya nggak perlu lagi internet itu ya Pak Peter, ya enggak juga gitu ya. Tapi saya semua orang butuh internet, pengangguran saja butuh internet kayak gitu. Nah jadi peluang ini bagus sekali buat saya. Lalu saya melihat, oke, saya gabung gitu ya. Nah, kenapa Pak Peter? Karena dia memberikan kepada kita profit sharing. Bagaimana nah, Bu ada beberapa hitungannya? yang saya tertarik sekali Pak Peter. Ada 4 profit sharing ini yang menurut saya ini luar biasa banget dan saya sangat bersyukur. Saya selalu sampai sekarang ini saya selalu berterima kasih kepada yang mengundang saya, kakak sepupu saya, memperkenalkan saya di sini karena dengan tren sekarang saya sudah gratis internet seperti kata Bu Deta tadi gitu ya. Nah, saya jelaskan nih apa yang membuat saya tertarik dengan profit sharing dari perusahaan. Sebagai mitra usaha, kita mendapatkan ini ada 4 bonus gitu ya Pak Peter. Yang pertama itu namanya bonus sponsor. Jadi seperti ini Pak Peter. Ini bonus sponsor ini nilainya itu 10% dari produk yang dibeli oleh orang yang misalnya kita kasih tahu seperti kita bagi misalnya. Jadi kayak cashback 10% Pak Peter. Misalnya Pak Peter nih. Pak Peter sudah gabung lalu Pak Peter mengajak saya gitu kan. Pak Peter mengajak saya ambil yang global misalnya. Seperti itu. Pak Peter dapat berapa? Pak Peter dapat 10% dari yang saya ambil paket yang tadi dijelaskan oleh Bu Deta ya, 14.700 gitu. Dapat berapa? 1.470.000 dong, iya kan? Nah, lalu di hari yang sama misalnya, Pak Peter terus melihat, wah ini Bu Deta kayaknya perlu gitu ya. Pak Peter nawarin lagi Bu Deta. Bu Deta kebetulan bilang, saya butuh yang di rumah, kan di rumah saya itu mati-mati kayak gitu ya. Nah, Bu Deta akan ambil misalnya yang trend home. Pak Peter dapat apa? Dapat 10%-nya lagi. Kayak gitu, dari 16.800.000. Kan lumayan Pak Peter. 1,4 tambah 1,6 sekian gitu ya. Itu sehari loh Pak Peter dapat 10%-nya. Bu Kesya, maaf. Bu Kesya, maaf. Ini kan aku lihat dari gambar bulat-bulat begini, ini MLM ya Bu ya. Dan ini tadi 1.400.000, 1.600.000. Itu poin atau hitungannya poin atau bagaimana itu Bu? Ini kok kayaknya mengarah ke MLM ini Bu. Kira-kira gimana nih Bu? Bisa dijelaskan? Oh ya, oke, ya Pak Peter. Sebentar saya. Ya, jadi Pak Peter, memang ini saya justru tertarik ketika saya melihat sistem yang dijalankan oleh tren ini, yaitu network marketing.
Yang kita sebut kalau sekarang atau itu network marketingnya ada beberapa ya Pak Peter ya. Jadi ada MLM, ada franchise dan yang lain-lain seperti itu. Nah, ini mirip seperti itu. Jadi kita mempunyai sistem network marketing, artinya sistem penjualan langsung yang di jaringan seperti itu Pak Peter. Kenapa saya tertarik ketika saya melihat ini? Karena saya tahu di bisnis-bisnis di dunia itu yang paling berhasil justru adalah network marketing. Kenapa? Kita nggak butuh modal yang besar. Lalu profit sharing-nya itu bagus gitu ya, profit sharing-nya tinggi. Lalu kalau misalnya saya berpikir begini Pak Peter, saya memang butuh satu bisnis, tetapi bisnis yang bukan konvensional. Artinya saya nggak perlu lagi buka toko, itu kan modalnya besar sekali ya Pak Peter. Membuka ruko saja beli berapa? Sekarang sudah M lah. Sekarang kalau untuk yang memadai ya, atau ratusan juta lah katakan gitu. Belum saya harus biaya operasionalnya, sewa karyawan, biaya listrik, aman, kebersihan, apalah sama segala macam lah. Lalu saya juga harus tongkrongin gitu ya Pak Peter, harus jaga di situ. Nah, itu kan sangat-sangat menyita waktu saya juga. Sementara saya berpikir usia saya sekarang ini kayaknya masih produktif untuk hal yang lain. Tapi saya perlu bisnis juga gitu. Nah, jadi saya memilih memang, saya cari yang di mana dijalankan sistemnya itu bisnis yang network marketing. Dan dimanapun saya bisa menjalankannya seperti itu Pak Peter. Bahkan seperti kita lihat ya Pak Peter ya, ini kalau saya melihat ini ke franchise. Sistem ini lebih ke franchise. Karena apa? Saya nggak perlu buka, misalnya seperti ini, saya untuk bisa dapatkan konsumen di tempat-tempat yang lain, saya nggak perlu buka cabang toko, seperti itu ya, fisik ya. Karena sistemnya jaringan, jadi kita kan sudah lewat online seperti itu, jadi nggak perlu saya buka toko di sana, saya sudah dapatkan mitra seperti itu di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi ini yang luar biasa menurut saya Pak Peter. Tetapi memang kita kembali lagi kita harus cek semua ya. Nanti saya akan jelaskan juga Pak. Apa saja yang membuat saya itu begitu sangat tertarik dengan perusahaan ini. Apa yang dia tawarkan. Nah, memang benar sih. Sebentar Bu ya. Memang benar sih waktu itu rekan saya, rekan seprofesi saya Mata Najwa itu mengatakan memang demikian. Beliau menyampaikan bahwa networking itu adalah satu pekerjaan ataupun satu penghasilan yang sangat luar biasa. Dan di sini saya melihat ada sistem networkingnya. Cuman satu pertanyaan saya tadi yang belum terjawab. Ini 1.470.000, 1.680.000 yang saya terima dalam bentuk poin atau dalam bentuk rupiah nih supaya clear ini saya mendapatkan informasinya. Pertanyaan bagus sekali Pak Peter. Iya. Ini dalam bentuk rupiah, Pak Peter, kan 10%-nya cashback. Ya, Bapak terima kapan? Bukan sebulan ya, Pak? Enggak ya. Justru yang membuat saya tertarik adalah kita terimanya itu enggak sampai sehari. Jadi, kalau misalnya Pak Peter, kami berdua nih, saya sama Bu Deta bergabung hari ini, Pak Peter dapat bonus ini, itu nanti jam 12.30 malam, 12:50. Dari perusahaan itu langsung diberikan langsung dikasih ke akun kita, seperti itu. Pak Peter mau cairkan, mau ke rekening pribadi Pak Peter kapan saja itu bisa. Oke. Nah, tadi dikatakan ada 4 bonus ya. Ini baru yang pertama ya, Bu ya. Coba yang bonus kedua apa nih, Bu? Iya. Nah, saya jelaskan sebentar. Bonus yang pertama ini Pak Peter mau sponsori berapapun orang terserah Pak Peter. Tidak terbatas seperti itu ya Pak Peter ya. Nah, bayangkan Pak Peter kalau misalnya satu hari itu ada 10 orang gitu ya. 10 orang mau ambil sama-sama train home lah kayak gitu. Pak Peter berarti kan keuntungan Pak Peter itu sudah 100% dalam waktu sehari kalau mereka memang mau ambil langsung train home 10 gitu kan ya. Betul. Saya katakan seperti ini, Peter. Ketika kita bergabung, sebetulnya modal kita sudah balik. Ya kan kata tadi Bu Deta gitu kan. Modal kita sudah balik dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita dapat teknologinya sama modem yang tadi gitu ya. Lalu kita dapat kuota setahun unlimited Pak Peter. Itu kan luar biasa. Saya nggak perlu lagi sibuk-sibuk, pusing-pusing pembaharuan beli lagi kuota setahun full itu saya bisa pakai. Lalu kita dapatkan yang luar biasanya adalah hak kemitraannya ini. Gitu ya. Jadi bayangkan tadi ketika ada 10 orang bergabung misalnya sehari Pak Peter sudah langsung dapatkan 100% keuntungannya. Saya itu hanya santai-santai Pak Peter, saya kasih tahu ke saudara-saudara saya, keluarga saya. Kalau suami saya itu sebulan dia untung 100% gitu ya, 100% untungnya. Saya itu 1 bulan lebih sedikit lah seperti untung 100%.
Oke. Ya, nah, itu baik. bonus yang pertama, Pak Peter. Iya. Kalau bonus yang kedua, itu namanya bonus pasangan. Oke. Nah, bonus pasangan ini ya namanya juga pasangan ya Pak Peter. Dia harus pairing kayak gitu. Nah, syaratnya itu gampang sekali. Syaratnya adalah Pak Peter hanya perlu rekomendasikan saja, cerita saja ke dua orang. Kalau mereka memang sudah tertarik untuk baik dari produk maupun bisnisnya, ya sudah Pak Peter akan mendapatkan bonus pasangan. Selain yang bonus tadi, sponsor ya Pak Peter. Misalnya saya sama Bu Deta dua-duanya ngambilnya yang trend home. Berarti Pak Peter sudah mendapatkan bonus pasangan lagi selain bonus sponsor 800.000. Dan ini sudah menjadi syarat Bapak dapatkan bonus pasangan, satu kiri satu kanan, Bapak tempatkan kami lah seperti itu. Lalu kalau misalnya saya dan Bu Deta berkembang gitu kan, ada orang lagi yang berkembang di bawah kami gitu ya, kita nanti mensponsori lagi orang. Berarti kan Pak Peter nanti ketika setiap ada satu di kiri satu di kanan Pak Peter, baik Pak Peter sponsor langsung ditempatkan di bawah kami ataupun kami yang nanti berkembang, Pak Peter langsung otomatis dapatkan bonus pasangannya. Pak Peter nanti nggak tahu siapa lagi ya seperti itu. Enak itu banget Pak Peter. itu Dan ya. Ini betul. Dan bonusnya ini levelnya tidak terbatas Pak Peter. Dia akan selalu menunggu. Tidak ada kalau misalnya Pak Peter mungkin pernah dengar kalau di bisnis MLM itu ada istilahnya tutup poin seperti itu. Iya, ini iya, benar, benar. Oke. Ini nggak ada yang namanya 2 point expired. Dan sekali lagi Pak Peter, bonusnya kita dapatkan bukan sebulan ya Pak Peter, bukan harus tunggu tutup poin, enggak. Kita dapatkan itu 1 hari, enggak sampai sehari, jam 12 malam seperti itu. Iya, iya. Ini jadi biasa, bonusnya menunggu ya Bu ya, bonus yang tadi di sini tertulis bonus pasangan menunggu ya. Oke. Siap. Iya. Oke Bu, lanjut. Tinggal ditunggu saja tiap kali ada pasangan di sebelah kiri, sebelah kanannya dia langsung ke pairing. Ya. Kayak gitu. Paham. Oke. Nah, itu bonus yang kedua. Nah, bonus yang berikutnya yaitu bonus yang namanya bonus royalti, Pak Peter. Bonus royalti ini, selain yang 2 bonus tadi, ada bonus sebesar 10%, baik dari bonus sponsor maupun bonus pasangan dari yang dihasilkan oleh mitra yang Pak Peter sponsori secara langsung gitu ya. Syarat sama Pak Peter harus 2 gitu ya, punya satu kiri dan satu kanan. Jadi seperti ini Pak Peter. Secara praktisnya saya mau katakan seperti ini. Berapapun omset yang dihasilkan oleh katakanlah Pak Peter ya yang tadi gitu ya, oleh saya sama Bu Deta kiri kanan seperti itu. Nah, berapapun omset kami baik bonus sponsor maupun bonus pasangannya, Pak Peter dapat 10%-nya. Keren nggak? Wow. Iya, enak jadi banget misalnya, itu ya. Jadi cuma 2 orang saja ya. Saya cuma 2 orang saja ya sistemnya ya. Betul Pak. Oke. Betul. Ya, 2 orang saja loh Pak. Misalnya Pak Peter, saya sangat tertarik, saya menghasilkan omset sebesar 500 juta. Pak Peter dapat berapa? 10%-nya. Ya, wah, gede juga tuh dari 500 juta 10% ya? Kan? Iya dong. Betul. Lalu Bu Deta juga gitu ya, menghasilkan 500 juta, Pak Peter dapat 10%-nya. Dari bonus sponsor dan bonus pasangan loh Pak Peter. Ya udah kalau gitu Bu Kesa sama Bu Bernadetta di bawah saya aja, jadi saya enak kan. Mohon maaf Pak Peter. Boleh nggak pilih gitu? Seperti itu. Aduh, saya harus beli lagi dong. Taruh di bawah Pak Peter gitu ya. Habis tadi contohnya menggiurkan, contohnya 500 juta kiri, 500 juta kanan. Ya, Pak Peter langsung mau, Pak Peter langsung mau itu. Pak Peter kenal? Pak Peter saya kan, Mama Ina. Ya Mama, Mama Ina penyanyi. Mama Ina, Vina Panduwinata, Mbak Vina Panduwinata. Ya, Vina. Ya, betul. Ya, Mama Ina termasuk orang yang sudah merasakan ini. Iya, seperti itu. Beliau hanya sponsori 2 orang saja, lalu beliau, wow, ini kok tiba-tiba gitu ya, seperti itu. Ya, kan saya cuma nanya begitu karena maklumlah kan saya seorang presenter, jadi biasanya kan cuma pengen cari yang oke, kalau sudah ada ya pengennya di atasnya mereka. Oke, silakan lanjut. Betul. Ya, setuju Pak Peter. Nah, ini bonus ketiga ya Pak Peter. Yang bonus yang berikutnya yang bikin saya sama Bu Deta itu, aduh, ini keren banget. Ini yang dinamakan bonus pasif ya, pasif income seperti itu. Karena ada yang namanya bonus residual. Jadi bonus residual ini seperti ini, semua mitra yang bergabung di bawah jaringannya Pak Peter, contohnya,
Dari generasi pertama sampai generasi ke-10 dari yang Pak Peter sponsor secara langsung gitu ya. Pak Peter akan mendapatkan Rp5.000 per bulan selama mereka langganan. Kecil banget, nah, Bu. Siapa generasi pertama? Iya, generasi pertama misalnya Pak Peter ajak saya, ya kan? Saya adalah generasi pertamanya Pak Peter. Lalu saya ajak lagi, saya bilang, Bu Deta, ini keren banget loh. Bu Deta bilang, oh mau, aku lagi butuh yang seperti ini. Bu Deta adalah generasi yang keduanya Pak Peter. Begitu seterusnya sampai generasi ke-10. Seperti itu. Nah, ini syaratnya sama Pak Peter seperti tadi ya, hanya punya 2 orang saja. Pak Peter langsung dapatkan semua bonus ini. Lalu dia juga keuntungannya nggak perlu seimbang Pak Peter kiri dan kanan, nggak perlu. Ini kalau tadi kan bonus pasangan dia harus ada pasangannya. Kalau ini nggak perlu. Misalnya saya berkembang, saya jadi 1.000 gitu. Lalu Bu Deta jadi misalnya Bu Deta baru 50 atau baru 100, ya nggak apa-apa. 1.000 tambah 100 kali 1.000 per bulan loh Pak Peter, per bulan. Gede dong, iya. Per bulan. Pak Peter kebayang kalau ada 100 orang saja Pak Peter, 100 orang saja di bawah Pak Peter itu berarti 1 bulannya berapa? 100 kali 5.000 loh Pak Peter. Waduh, mantap ini. Dan itu bukan sponsor langsung Pak Peter juga. Artinya hari itu generasi kedua, ketiga dari sponsor langsungnya Pak Peter saya kan seperti itu. Iya. Jadi ini sangat luar biasa Pak Peter. Nah, kenapa sih Pak Peter mungkin mikir gini ya? Kok bisa ya ini perusahaan mau kasih bonus seperti itu besarnya gitu ya? Karena kami punya visi misi yang luar biasa. Visi misi dari perusahaan kami itu sejalan dengan program pemerintah, yaitu ingin memberikan solusi kelancaran berinternet dari manapun juga gitu ya. Apalagi kita tahu ya Pak Peter, pemerintah sekarang ini sedang menggalakkan pembangunan besar-besaran untuk optimalisasi jaringan internet yang 4G, karena kita kan akan ke 5G ya Pak Peter. Iya. Jadi kalau Pak Peter baca di berita sekarang ini yang daerah-daerah 3T yang terluar, terjauh, terdepan itu sedang ada pembangunan BTS atau menara pemancar sinyal digital di daerah-daerah itu yang banyak sekali itu di daerah Papua. Makanya sekarang ini kenapa daerah Papua itu ada sedikit gangguan karena ada penyesuaian seperti itu Pak Peter. Oke. Luar biasa. Nah, misinya perusahaan ini yaitu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengajak kita itu untuk jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Saya loh Pak Peter, ibu rumah tangga, saya berpikir seperti ini. Wow, kok mau ya? Apa saya itu sangat beruntung gitu ya, karena saya itu mengetahui lebih cepat seperti itu. Saya yang ibu rumah tangga, yang selama ini saya itu bayar terus itu uang saya nggak akan pernah kembali gitu ya. Nah sekarang harusnya kan setiap bulan itu saya harus membayar minimal untuk saya sendiri itu 250.000 per bulan. Ya. Sekarang enggak lah. Harusnya saya bayar provider, sekarang gantian. Saya yang dibayar. Seperti itu. Bukan tiap bulan Pak Peter, setiap hari. Setiap hari saya gajian. Saya sudah gratis internet untuk 40 tahun ke depan ya, dan itu akan terus lebih banyak lagi gitu, seperti itu Pak Peter. Jadi benar-benar pengeluaran internet saya itu sudah berubah menjadi penghasilan tetap seumur hidup. Keluarga saya sudah gratis internet juga Pak Peter. Ini makanya saya sangat-sangat bersyukur ya, perusahaan memiliki visi misi yang luar biasa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bisa seperti ini, berarti kan Indonesia akan jauh lebih berkembang dari sebelumnya gitu ya Pak Peter. Ya. Oke, Bu. Oke, silakan Bu, ada lagi? Betul. Nah, sekarang begini Pak Peter, saya itu ibu rumah tangga yang nggak mau kehilangan kesempatan yang luar biasa. Karena saya pikir begini, ternyata jadi pengusaha itu nggak sulit-sulit amat. Yang penting kita mau belajar, gitu kan Pak Peter. Saya tuh tadinya bertanya begini, aduh ini jalankan bisnisnya ini gimana? Ternyata gampang banget Pak Peter. Sekarang saya mau tanya Pak Peter ada berapa sih kontak WA di HP Pak Peter ya? Kenapa saya menanyakan kontak WA, itulah pengguna internet gitu ya Pak Peter. Ada berapa sih kalau boleh tahu Pak Peter? Waduh, lumayan lah. Saya sampai punya ada 2 HP masing-masing, kurang lebih sekitar 3.000-an, 4.000-an ada itu masing-masing tuh. Waduh Pak Peter, luar biasa, itu banyak sekali Pak Peter, itu banyak sekali. Nah Pak Peter,
anggap aja nih Pak Peter sudah jadi mitra tren gitu kan. Lalu Pak Peter hanya cerita aja karena sudah merasakan, pasti Pak Peter namanya kita kalau udah merasakan satu solusi dasar pasti kita cerita ke orang, minimal ke keluarga kita, saudara-saudara kita ya. Sama lah kayak Pak Peter makan di mana yang enak, cerita itu enak loh, tapi kan nggak dapat profit sharingnya ya. Nah di sini kita sharing saja, kita dapat profit sharing juga. Nah Pak Peter misalnya setiap hari dari kontak 3.000 orang itulah ya Pak Peter cerita ya. Tiap hari Pak Peter kasih tahu kalau Pak Peter tahu mereka butuh nih solusinya. Tiap hari satu orang kayak cerita ke teman-teman biasa gitu ya. Berarti kan selama sebulan Pak Peter sudah cerita ke 30 orang, benar ya Pak Peter? Iya. 30 orang karena setiap hari kita cerita satu. Nah, kira-kira nih Pak Peter, dari 30 orang tadi, nggak usah lah 3.000 ya Pak Peter. Dari 30 orang tadi masuk akal nggak Pak Peter? Ada 2 saja orang yang butuh solusi produknya, teknologinya, dan yang mau gratis internet seumur hidup. Ada nggak? Masuk akal nggak Pak Peter? Ada 2 orang. Make sense, masuk akal. Make sense kan Pak? Cuma sharing saja. Tapi Pak Peter, jangan salah loh Pak Peter, jangan pernah meremehkan kekuatan dari 2 orang. Ini dia Pak Peter, kekuatan dari 2 orang itu. Katakanlah misalnya di bulan yang pertama, Pak Peter ada 2 orang yang bergabung seperti itu kan ya. Berarti kan Pak Peter sudah katakanlah qualified, sudah menerima bonus dari perusahaan. Hanya 2 orang ini Pak Peter. Nah, ketika 2 orang ini bercerita lagi ke teman-teman mereka setiap hari, katakanlah ini paling lamanya ya Pak Peter. Bulan yang berikutnya dari 2 orang ini jadi 4. Ya Pak Peter. Lalu bulan ketiga dari 4 itu jadi 8 orang. Karena mereka sharing ada orang yang butuh ini. Berarti Pak Peter, kalau memang ini terduplikasi secara sempurna di bulan yang ke-12, Pak Peter berarti sudah punya mitra 8.000 dong. 4.000 di kiri, 4.000 di kanan, benar kan? Iya, Iya ya. Nah, Pak Peter mau tahu enggak berapa sih potensi bonus pasangan yang Pak Peter terima? Boleh, pengen tahu nih. Kita lihat ya Pak Peter. Kalau terduplikasi secara sempurna, maka Pak Peter akan menerima bonus pasangan itu 4.000 kali 800.000. Katakanlah kita ambil yang maksimal itu ya Pak Peter. Berapakah itu? 3.200.000.000 Pak Peter. 3,2 M. Wow. Iya. Ya. Tapi kan ini idealnya Pak Peter, ya. Makanya, baru saya mau ngomong, kayaknya waduh ini terlalu itu deh. Muluk-muluk gitu ya Pak Peter. Ya, terlalu muluk banget gitu. Nggak usahlah 100%. Kalau Pak Peter berhasil hanya 10% saja, artinya nih Pak Peter, gagal 90% lah, gagal 90%, hanya 10% saja. Maka Pak Peter akan mendapatkan 320 juta. Make sense. 320 juta setahun Pak Peter. Ya. Gagal, coba Pak Peter bayangkan bisnis di mana Pak Peter yang dia gagal 90% saja masih dapatkan 320 juta dari modal 10, 14, 16 juta tadi. Iya kan? Iya. Nah, saya mau tanya Pak Peter, kalau Pak Peter simpan uang 10, 14, 16 juta itu di bank, Pak Peter dapat apa Pak? Bisa nggak setahun dapat 320 juta? Nggak ada, yang ada dipotong admin terus tuh. Bisa habis ya Pak Peter ya. Betul. Nah ini yang saya lihat Pak Peter. Saya lihat ini deposito saja, saya pikir gini, benar juga ya, deposito saya itu 6% kayak gitu ya. Tapi modalnya berapa? Dan itu kan setahun Pak Peter, setahun loh Pak Peter. Iya kan? Nah ini loh kita dapatkan. Saya harus punya deposito berapa ratus M ini, berapa kan supaya saya dapatkan seperti ini ya Pak Peter ya. Di tren nggak seperti itu Pak Peter. Nggak seperti itu. Nah, coba keren banget kan? Itu baru mulai 2 orang loh Pak Peter, baru 2 orang. Nah, Pak Peter kan punya 3.000, nggak usah muluk-muluk lah Pak Peter. 5 orang saja, 5 orang saja misalnya. Pak Peter mau tahu nggak kalau ini kan bonus pasangan? Potensi bonus residualnya itu seperti apa kalau hanya 5 orang saja yang bergabung? Saya yang kasih dari tahu 5.000 ya, tadi ya, yang dari 5.000 tadi. 5.000-an tadi. Coba. Dari 5.000-an tadi. Nah, uang parkir itu biasanya tuh. Tahu, Pak. Iya. Misalnya ya Pak Peter, yang dari 5 orang tadi, itu katakanlah generasi pertama Pak Peter ya. Saya, Bu Deta, dan 3 orang lainnya. Iya kan? Lalu kami cerita juga gitu ya. Kami cerita, ini ada luar biasa loh. Kamu
bisa gratis internet seumur hidup, dan produknya juga sangat luar biasa, sangat membantu kita. Saya sendiri sudah tidak pakai yang saya pakai yang di rumah ya Pak Peter, saya ganti sekarang dengan home karena itu terbukti memang lebih stabil seperti itu dan sangat-sangat luar biasa. Nah, lalu saya cerita lagi kan. Nah, berarti kan kalau misalnya kita cerita lagi, katakanlah baru 5 orang Pak Peter baru dapatkan total bonus per bulan itu 25.000. Masih kecil kan Pak Peter, kecil lah. Iya, pasif income-nya Pak Peter ya, pasif income Pak Peter ya. Lalu misalnya kita cerita lagi gitu ya ke teman yang lain, ke 5 orang lagi gitu ya. Berarti kan jadi 25, 5 jadi 25, Peter 125.000 per bulan dapatnya. Bonus pasif ya Pak Peter ya, pasif uang langganannya ini ya Pak Peter. Lalu yang 25 tadi itu juga cerita. Jadi 125 generasi kedua. Ini generasi kedua nggak hitung berapa waktunya, terserah kita ya, karena kan kita adalah independent business owner ya, terserah kita mau berapa cepat kita yang atur sendiri gitu ya Pak Peter. Berarti kan sudah dapat, kalau misalnya sudah 125 mitra, itu dari perkembangan jaringan Pak Peter ya, bukan sponsor langsung semua Pak Peter ya, enggak ya. Berarti Pak Peter sebulan dapat 625.000. Nah Pak Peter, kalau saya melihat ini, saya bilang gini, wow keren banget. Artinya generasi ketiga saja saya sudah gratis internet. Iya dong. Karena pengeluaran saya itu per bulan itu 250.000 minimal. Cuma satu provider loh, itu saya pakai kan. Tapi di sini semuanya saya hanya dengan 250.000 saya dapatkan semua. Dan saya ketika memiliki mitra 125 orang di bawah saya, berarti kan sudah 3 kali lipat. Harusnya saya yang bayar, saya dibayar sekarang, gitu kan? Pak Peter. 625.000, berarti saya sudah dapatkan penghasilan yang baru dong. Sudah ketutup pengeluaran internet saya per bulan, dan saya dapatkan lagi penghasilan yang baru. Dan ini akan terus bertambah, Pak. Setiap dia teruplikasi, Pak Peter, mari kita lihat, kalau sampai teruplikasi sampai generasi ke-10, berarti Pak Peter sudah punya total mitra 12 juta. Dengan asumsi, Pak Peter ya, total bonus per bulan, ini pasif income Pak Peter itu 61 miliar per bulan Pak Peter. Kebayang nggak Pak Peter? Mau beli apa 61 miliar per bulan Pak Peter? Ini kalau 100% ya, idealnya ya Pak Peter. Tapi kan tidak ada yang ideal di dunia ini. Makanya, ya, Pak Peter, ya. Betul. Nah sekarang mari Pak Peter kita lihat. Kalau hanya 1% saja Pak Peter, 1% saja keberhasilan kita, gagalnya 99%. Ini lucu kok Pak Peter. Pak Peter masih mendapatkan 600 juta itu per bulan. Wow, 600 juta per bulan. Saya pastikan ini bisa didapatkan kenapa? Tadi Bu Deta menjelaskan, itu pengguna internet 215 juta, itu kenaikannya 15 juta per tahun loh Pak Peter. Iya. Iya kan? Ini baru 12 juta Pak Peter. Iya kan? Bu Keisha, baru 12 juta. Itu pun kalau kegagalannya ya gimana Pak? Mohon maaf Bu Keisha, sebelum 5 menit lagi kita akan masuk ke iklan, jadi sebelum itu bisa diselesaikan sebelum 5 menit Bu Keisha, silakan Bu Keisha. Baik. Ya. Nah, Pak Peter, jadi seperti itu ya, saya sudah memberikan ini potensi bonus residualnya, itu ya Pak Peter. Ya. Nah, ini sangat-sangat gampang Pak Peter kita kerjakan. Nah, selain yang tadi ya, bonus-bonus tadi, ada juga dari perusahaan memberikan rewards juga Pak Peter, selain profit sharing gitu ya. Ada rewards gelang emas, jam tangan yang sangat ini biblo mahal sekali Pak Peter. Dan Pak Peter dapatkan liburan gratis, lalu ini semua gratis Pak Peter. Ini gratis dari perusahaan. Dapat mobil, dapat hunian yang mewah. Ini sangat-sangat menarik. Tapi ya seperti tadi ya Pak Peter, kita harus jadi mitra dulu gitu. Nah, saya itu kenapa saya senang, karena sangat-sangat gampang berbisnis di sini. Langkah-langkahnya itu sudah dikasih tahu juga sama perusahaan Pak Peter. Jadi kita tinggal ikutin aja. Ketika Pak Peter bergabung, Pak Peter akan dapatkan ini, panduan cepat menuju sukses bersama dengan kode etik dari perusahaan. Itu nanti akan langsung Pak Peter dapatkan. Hanya ikuti saja langkah-langkah, namanya juga langkah-langkah ya Pak Peter. Ikuti saja, pasti kita semua bisa. Seperti saya, ibu rumah tangga biasa, saya kok bisa gitu ya. Nah, ini loh Pak Peter sebetulnya yang membuat saya itu tercengang gitu ya. Karena saya tuh melihat ini Pak Peter. Saya tuh berpikir begini ya Pak Peter. Berapa sih sumber income kita?
Ya. Nah, apalagi kalau misalnya saya berpikir suami saya gitu ya Pak Peter. Kalau misalnya suami saya kan adalah tulang punggung keluarga gitu ya. Kalau amit-amit gitu ya, terjadi sesuatu lalu suami saya tidak bisa lagi bekerja, iya kan? Sementara beliau itu mengandalkan, atau saya lah seperti itu ya, mengandalkan penghasilan yang aktif, gitu kan? Berarti kan, wah ini, waduh sudah sangat-sangat kasihan lah keluarga seperti itu ya Peter. Makanya saya itu senang dengan tren. Kenapa? Tren memberikan kepada saya peluang untuk mendapatkan passive income. Jadi ketika saya menjalankan ini, saya sudah langsung membuat aset yang nanti akan bekerja untuk saya. Karena ketepatan visi saya ini kan terbatas ya Pak Peter. Betul. Nah, karena saya harus pastikan saya membangun aset ini 1, 2, 3 tahun ke depan, inilah yang akan bekerja untuk saya. Saya bisa menikmati hidup, nggak usah tunggu pensiun dulu Pak Peter. Dan ketika misalnya jadi apa-apa, dengan saya, keluarga saya sudah terjamin, sudah ada penghasilan pasif, gitu. Nah, yang pertama yang membuat saya tertarik sebetulnya Pak Peter, ketika memutuskan untuk menjalankan bisnis ini adalah ini Pak Peter, legalitas perusahaan. Saya melihat perusahaan ini luar biasa, sudah mendapatkan sertifikat dari AP2LI. Ini dahsyat banget Pak Peter. Tidak sembarangan dapat sertifikat dari AP2LI. Pak Peter pasti tahulah AP2LI itu seperti apa ya Pak Peter. Karena itu saya mau bergabung karena sudah dapat AP2LI, lalu sudah ada juga dari Kementerian Perdagangan, sudah ada Pak Peter. Kalau misalnya Pak Peter silakan di-scan ya QR code-nya. Ini akan langsung terkoneksi, terlink dengan badan yang bersangkutan gitu ya. Ada juga CUPL-nya, lalu ada izin TKDN-nya, karena ini kan komponennya dalam negeri ya, 30% itu kan dalam negeri. Ada izin poselnya, dan yang luar biasa adalah setiap bonus yang kita terima langsung dipotong pajak, ada laporan SPT-nya. Jadi langsung ada potong pajak ya Bu ya? Ada terima potong pajak ya? Betul, Pak. Tinggal taruh saja NPWP-nya seperti itu, nanti dapat potongan pajak. Nah, ini kenapa saya begitu bersemangat Pak Peter, karena ini loh Pak Peter, kami itu baru 1 tahun lebih gitu ya Pak Peter, tapi sudah dapat penghargaan MURI. Ini rekor dunia, Kami sudah ini nggak sembarangan perusahaan. loh, ini nggak sembarangan ini rekor MURI ini kan, setahu saya loh ya. Betul. Betul Pak Peter, kami sangat bangga sekali. Bukan hanya itu saja Pak Peter, kita tuh baru grand launching itu 26 Maret ya tahun lalu, tapi kita sudah mendapatkan yang namanya Helmi Atamimi Award. Kita perusahaan baru, tapi kita bisa mengalahkan ratusan penjualan langsung yang lain dengan penghargaan dari ini. Kita mendapatkan Sales Revenue of the Year, ya penjualan terbaik itu 1 tahun seperti itu ya Pak Peter. Ini masih baru loh Pak Peter. Jadi sangat-sangat luar biasa Pak Peter. Ini sangat luar biasa. Jadi saya sih cuma mau mengatakan pada Pak Peter sangat beruntung pada malam hari, dan pemirsa yang diundang pada malam hari ini sangat-sangat beruntung. Kenapa? Karena mungkin saja Bapak Ibu sedang membutuhkan solusi-solusi seperti ini. Gitu ya. Setiap hari kita itu dihadapkan dengan solusi-solusi yang menuntut kecerdasan dan kecepatan kita untuk memutuskan. Karena Pak Peter, kalau misalnya kita sudah melihat sebagai solusi, pemilihan waktu adalah segalanya, seperti itu ya. Kalau misalnya Pak Peter bergabung sekarang, artinya jutaan mitra akan di bawah Pak Peter, gitu ya. Tapi kalau Pak Peter misalnya nanti ya saya mau lihat dulu gitu ya, bagaimana sih tren 1-2 tahun lagi, nggak apa-apa Pak Peter, saya sama Bu Deta akan terus menawarkan ini kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan solusi ini. Kalau misalnya Pak Peter kemudian bergabung nanti tahun-tahun depan gitu ya, nggak apa-apa, berarti Pak Peter ada di bawah jutaan mitra lain gitu ya Pak Peter. Gitu ya Pak Peter. Baik. Nah, jadi saya hanya mengatakan saja, pemirsa jangan lewatkan kesempatan emas ini. Karena yang namanya kesempatan itu tidak akan datang 2-3 kali dalam kehidupan kita semua. Jadi mari bergabung, kami bantu, kita sama-sama, karena di sini kita punya super team gitu ya, kita nggak akan sendirian, kita akan selalu dibantu dari perusahaan, juga akan ada beberapa pelatihan dan pembekalan. Nah, mari gabung sekarang juga secepat mungkin, supaya Bapak Ibu juga bisa mewujudkan kehidupan impian bersama dengan kami di Tren Global Teknologi, dan Bapak Ibu bisa mengalami kenikmatan, kemudahan berinternet, dan gratis internet seumur hidup. Seperti itu Pak Peter. Baik. Terima kasih banyak Ibu Keisha, Ibu Bernadetta. Kita beri applause dulu kepada 2 narasumber yang sangat luar biasa.
Terima kasih atas pemaparannya, Sama Pak penyampaiannya dari Ibu Bernadetta dan Ibu Keisha. Nah, sebelum nanti saya akan siapkan paling tidak sekitar 3-5 orang saja untuk melakukan bisa bertanya. Kita batasi karena durasi ya, dan tentunya sebelum kita memberikan kepada pemirsa untuk bertanya di sini, saya pribadi ingin bertanya kepada dua narasumber ini karena ada beberapa catatan saya yang saya sudah catat di sini. Pertama kepada Ibu Bernadetta yang begitu lancar menceritakan tentang sebuah teknologi. Dan tadi dikatakan di situ tentang yang namanya Ibu berbicara FUP, ya. Mungkin saya paham, tapi ada pemirsa di sini mungkin yang kurang begitu paham, ya, kurang begitu paham, sehingga mungkin bisa dijelaskan tentang yang namanya FUP ataupun tentang yang namanya setiap kita membeli kuota itu kan ada kuotanya. Nah, tadi belum disebutkan yang lokal berapa, global berapa untuk kuotanya ya, karena supaya lebih jelas pemirsa ini lebih paham berapa yang dia bayarkan tadi, harga 10 juta dapat kuotanya berapa, harga 14 juta dapat kuotanya berapa, karena kita orang awam taunya kuota. Ya, bukan taunya kecepatan, tapi taunya kuota. Nah, pengen tahu nih, dari Ibu Bernadetta sendiri bagaimana Bu kira-kira tentang kuota tadi Bu? Baik Pak Peter, jadi gini, kami punya perusahaan ini, bakal kita semua punya perusahaan, dia sudah on survei kok Pak. Jadi sebetulnya ya, dalam batas penggunaan wajar, setiap kita, kalau kita gunakan di dalam negeri, itu kalau kita wajar loh ya, nggak boros-boros, itu satu orang biasanya habiskan 20 GB per bulan. Kalau wajar ya Pak ya. Ini kan kita bicara wajar. Nah, artinya perusahaan ini kalau dia sediakan yang lokal itu tadi, kalau Pak Peter masuk dengan 10,5, itu Bapak mendapat kuotanya 12 bulan kali 20 GB Pak. Untuk batas penggunaan wajar. Dan namanya juga perusahaan nggak mungkin lah dibuat boros-borosin. Jadi kita gunakan sewajarnya. Jadi dia sediakannya 240 GB. Seandainya kita pakainya lebih agak boros, nggak usah terlalu takut. Saya sendiri juga sudah punya satu. Ini juga ada teman kami Pak, salah satu mitra juga, namanya Pak Yosef Kebu di NTT. Juga malah bisa, dia lancar terus. Jadi dia gunakan lokal 240 GB sebetulnya batasnya. Tapi dia bisa pakai sampai dengan 700 GB loh Pak. Karena batas penggunaan wajarnya dia FUP-nya dia, tadi saya bilang dia bermain di 512 kbps. Itu masih sangat lancar Pak untuk digunakan. Hanya memang kalau batas FUP-nya dia sudah mulai habis, kita tidak bisa lagi gunakan untuk 10 perangkat ya. Makanya Bapak Ibu, alat ini adalah alat bisnis. Bukan alat Bapak Ibu mau foya-foya dengan ini tren, dengan foya-foya dengan kuota, no. Ini alat bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu dapat ini alat dengan kuota, dipakai sewajarnya supaya Bapak Ibu seperti tadi Bu Keisha bilang, kan Bapak Ibu harus perkenalkan ke orang tuh. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk diperkenalkan pada orang untuk bisa digunakan sampai dengan 10 perangkat. Nah, kalau yang global Pak, Bapak ambil seperti saya punya yang 14,7 itu begini Pak. Dia gunakannya itu dia bagi dua. Yang 40 GB itu bisa digunakan di luar negeri. Sedangkan 360 GB itu digunakan di dalam negeri. Nah, kenapa sih kok cuma 40 GB? Ini bukan ditujukan untuk orang yang stay di luar negeri ya Pak Peter. Jadi ini sebetulnya ditujukan untuk orang Indonesia yang melakukan perjalanan bisnis atau wisata ke luar negeri. Ini semua on survei kok Pak. Jadi biasanya satu orang itu biasanya rata-rata ke luar negeri 1 tahun itu 4 kali. Sekali dia keluar negeri, biasanya dia gunakan sekitar 10 GB on survei. Sehingga dari 4 kali sudah disediakan 40 dalam batas penggunaan wajar. Nah, misalnya tidak keluar negeri, 40-nya hangus nggak? Enggak. Karena 40 ini, itu salah satu negara yang bisa kita gunakan, itu juga Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau untuk Trend Home, dia gunakannya itu sampai dengan, disediakan sampai 1 tera loh Pak. 1024 GB untuk Trend Home. Ini keren banget Pak, bayangkan. Dengan kekuatan sampai dengan 150 Mbps, itu berarti Trend Home digunakan 1 bulan cuma 600-an ribu. Padahal kalau kita lihat ya merek I, Pak, kalau misalnya kita gunakan 100 Mbps aja, itu Bapak itu bayarnya 700-an ribu loh. Kita punya sampai 150, dia hanya gunakan 600-an ribu. Itu yang membuat saya bilang, keren banget, sudah dapat bagi hasil lebih murah. Itu sih Pak. Baik. Berarti jadi tadi yang lokal itu adalah 240 GB dengan kecepatan tadi dikatakan maksimum sampai 150 Mbps. Kemudian untuk yang global tadi dikatakan itu adalah 400 GB tapi 400. Terbagi
360 untuk di Indonesia, 40 bisa dipakai di luar negeri. Kalau tidak dipakai di luar negeri, 40 itu akan masuk ke Indonesia selama 1 tahun ya. Oke. Sedangkan kalau yang trend home itu adalah 1 tera. Oke, itu sudah cukup jelas, cukup clear. Artinya di sini buat pemirsa yang kurang begitu paham tentang yang namanya FUP atau berapa kuotanya, karena kita biasanya beli kuota itu dapatnya misalkan mau yang berapa gigabyte. Nah, itulah makanya saya menanyakan sistem seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari sistem bisnisnya tadi saya kepada Ibu Keisha sendiri dari sistem bisnisnya sendiri. Nah, kalau bisnisnya ini seandainya nih saya bergabung, kemudian mohon maaf, misalkan tiba-tiba saya kondisi sakit, tidak bisa menjalankan bisnisnya. Nah, itu apakah bisa saya istilahnya berikan kepada keluarga saya, istri atau anak saya, kira-kira seperti apa nih ke depannya, dan mengenai untuk pewarisannya apakah ada atau tidak, begitu? Bu Keisha? Iya, baik Pak. Iya, baik. Nah, di sini juga Pak Peter ya, saya harus mengulang lagi, menekankan kembali bahwa ketika Pak Peter memulai ini bisnis, lalu tiba-tiba Pak Peter tuh sakit gitu, tapi Pak Peter sudah memenuhi syarat gitu ya. Kita nggak pernah tahu Pak Peter perkembangan jaringan di bawah Pak Peter. Kalau jaringan Pak Peter berkembang, Pak Peter terus akan mendapatkan bonus-bonus itu. Tanpa Pak Peter, katanya butuh 2 orang aja gitu ya Pak Peter ya. Kalau 2 orang ini memang berkembang, ya sudah Pak Peter akan membangun aset di sini seperti itu. Tetapi kalau tadi Pak Peter misalnya, oh enggak apa-apa, nanti saya bisa juga mewariskan ke keluarga saya. Enggak apa-apa Pak Peter, itu bisa diwariskan juga. Dan betul. Bisa. Bisa diwariskan dengan potensi, dengan posisi yang di posisi Pak Peter ya. Jadi dia nggak memulai dari nol gitu Pak Peter. Oke. Hanya alih akun saja. Baik, ya. Oke, baik. Terima kasih. Dalam hal ini untuk talkshow malam ini saya tidak akan menyapa. Kalau yang mau bertanya langsung resen karena kita berbeda sekali dengan seperti biasanya. Jadi kalau yang mau mau bertanya silakan langsung resen karena ini adalah special talkshow. Kembali kepada Ibu Bernadetta. Ini alat teknologi, alat elektronik. Kita tahu alat elektronik itu adalah alat yang sangat fragile. Ya, dalam arti misalkan jatuh, misalkan saya istilahnya tiba-tiba baterainya mati tiba-tiba. Ini kan gimana saya ngurusnya, bagaimana nih Bu? Boleh dijelaskan ya tentang alatnya ini Bu? Ya, baik Pak. Gampang banget sih. Jadi gini, alat kita ini itu ada garansi 1 tahun untuk alatnya ya, untuk perangkat hardware-nya ya. Sedangkan untuk baterai kita punya garansi 6 bulan. Dan lebih luar biasanya Pak, kalau Pak Peter beli HP di luar mungkin garansi dapat ya. Tetapi kalau misalnya pecah, jatuh, hilang, ya udah Bapak harus beli baru. Tapi buat alat ini Pak, kalau misalnya hilang apapun, kita ada asuransinya. Kita ada asuransinya, dan itu asuransinya murah banget sih, cuman kita bayar 2,5% dari harga kemitraan Bapak. Ya udah Bapak bisa tercover all risk untuk 1 tahun. Nanti tahun depan ya kita bayar lagi aja asuransi 2,5%. Nah kalau misalnya di cara prosesnya gimana? Gampang Pak, kita punya 30-an service center yang tersebar di Indonesia. Nah, bagi provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang nggak ada service centernya, mungkin belum merata, itu pertama enak Pak. Jadi nanti perusahaan akan minta bawa aja ke JNE dan itu bisa free ongkir loh Pak. Itu enak banget untuk mereka yang tidak ada, maksudnya tidak ada service centernya di kotanya. Kalau di Surabaya sih ada, saya pernah nangani salah satu anggota juga punyanya dari Dinas Pendidikan, saya punya service center di Surabaya sih, di BTC. Gitu sih Pak, gampang. Oke, baik. Nah, ini kan tadi seperti Bu Bernadetta mengatakan, Bu Keisha juga mengatakan bahwa ini masih baru, perusahaan masih baru. Nah, yang ngikut ataupun yang memiliki alat ini hanya di Jakarta saja atau tersebar di Indonesia, atau orang-orang siapa saja sih yang bergabung, yang istilah kasarnya saya pengen tahu nih, benar nggak nih alat ini yang tadi dikatakan legalitasnya ada nggak orang-orang yang memang mengikuti mengambil daripada sistem ini? Kira-kira seperti apa nih? Siapa yang mau menjawab nih, Bu Keisha atau Bu Bernadetta? Silakan saya berikan kepada narasumber. Silakan. Baik, Pak Peter. Silakan. Iya. Terima kasih Bu Deta, Pak Peter. Jadi di sini sudah mitra kami itu sudah mau jalan ke 20.000 ya Pak Peter. Dan yang bergabung di sini sudah banyak sekali Pak Peter. Kalau saya ini hanya beberapa contoh saja, para pejabat itu sudah bergabung. Pak
Pak Ali Mukhtar Ngabalin, beliau juru bicara Pak Presiden. Lalu kalau di DKI saja, DKI 1, DKI 2 itu sudah bergabung. Kalau DKI 2 itu istrinya beliau yang menjalankan bisnisnya, Ibu Lisa Patria, seperti itu. Lalu waktu kami grand launching di Jakarta, itu yang hadir juga beliau dan Pak Ali Mukhtar Ngabalin, karena istri beliau itu menjalankan bisnisnya. Lalu Pak Sandiaga Uno juga memberikan sambutan, seperti itu. Yang sudah bergabung juga Pak Bamsud ya, seperti itu. Wow, Pak. udah banyak ya. Oke. Kalau soal yang bergabung itu banyak sekali Pak Peter. Kalau pejabat-pejabat itu dari kepolisian, dari itu sudah sangat banyak. Dari Kementerian Kominfo juga sudah bergabung dengan kami, dan banyak sekali sebetulnya Pak Peter. Oke. Dan ini mitra kami itu sudah tersebar selain Indonesia, itu juga sudah di luar negeri. Saya sendiri punya mitra sampai ke Eropa, Pak Peter. Sampai ke Eropa, ada Amerika, ada. Ya. Bisa mempunyai mitra sampai ke Eropa. Betul. Inilah kedahsyatan bisnis untuk marketing, Pak Peter. Jadi kita punya mitra yang memang mereka butuh alat ini ya, Pak Peter. Karena ada yang juga kan siswa-siswa ya, seperti yang misalnya mereka sekolahnya di luar negeri seperti itu, Pak Peter, di Hong Kong. Lalu ada yang suka jalan-jalannya tuh sampai ke Amerika karena teman-teman keluarga anak-anak mereka di sana, mereka harus bolak-balik Indonesia, Amerika. Dan kan banyak sekali Pak Peter di Papua, mitra saya kebetulan ya banyak sekali Pak Papua. Ya, oke, baik. Nah, sebelum saya berikan kepada para pemirsa 3 orang penanya pertama, itu yang saya akan layani, ya. Satu pertanyaan mungkin 1 menit saja dijawab masing-masing, baik Ibu Bernadetta atau Bu Keisha. Saya melihat kedua ibu yang cantik ini ada sesuatu di pundak atau di sini nih. Kok sama itu? Apa itu? Maksudnya apa tuh yang di sebelah kiri masing-masing itu? Apa itu? Tanda apa itu? Sebelum saya bertanya, memberikan kesempatan untuk bertanya para pemirsa di sini. Silakan Bu Bernadetta dulu mungkin Bu. Silakan Bu. 30 detik saja Bu. Pak Peter, jadi di perusahaan ini kita itu diberi kesempatan untuk bisa meraih jenjang karir ya. Jadi ini profesional banget. Jadi yang saya pakai ini adalah simbol, jadi pin jenjang karir sebagai supervisor Pak. Jadi saya sudah supervisor, sudah mendapatkan banyak sekali ya reward, dapat laptop, dapat keluar negeri. Ya itu tadi dijelaskan itu ya, tapi nanti akan di training kok Pak. Semua kita punya modul untuk training. Jadi buat mitra-mitra yang bingung, aduh nanti bagaimana aman. Setiap hari kita training Bapak Ibu apa aja, cara dapat peringkat, cara dapat hadiah, semua dapat. Keren Pak. Baik. Bu Keisha, silakan Bu, dengan pin yang tadi itu bagaimana tuh bisa mendapatkannya? Apakah beli di Topet itu ada nggak itu kayak gitu? Kalau ada saya mau beli itu. Jadi Pak Peter gini, saya senang sekali Pak Peter ya. Kenapa? Karena di sini saya walaupun ibu rumah tangga, tetapi saya kan punya mindset pengusaha, dan di perusahaan ini itu dihargai Pak Peter. Jadi saya sudah dianggap oleh perusahaan qualified untuk juga bisa menceritakan kepada teman-teman. Saya sudah sama-sama Bu Deta sudah supervisor, dapat penghargaan juga dari perusahaan, itu luar biasa. Tapi nggak sembarangan Pak Peter, dapatkan pin ini nggak sembarangan. Hanya orang-orang yang sudah dianggap leader itu yang bisa dapatkan, seperti itu. Hanya yang sudah bisa mengikuti yang namanya Trend Leaders Club itu baru bisa dapatkan ini Pak Peter. Kalau ada jenjangnya ya. Ya, kalau nggak serius ya nggak bisa Pak Peter. Kalau hanya dijadi pengguna saja, ya mohon maaf nggak bisa. Ini perjuangan saya, dan Bu Deta sangat bangga menggunakan ini. Karena apa? Kami nggak punya latar belakang bisnis loh Pak Peter, tapi di perusahaan kami sudah dipercayakan untuk juga ya memberikan pencerahan-pencerahan seperti inilah. Seperti itu Pak. Kirain ada di marketplace, baru saya mau order gitu di marketplace. Nggak bisa Pak Peter. Ini kan beda Pak Peter ya. Beda loh Pak Peter. Iya, keren banget itu. Baik. Terima kasih. Jangan kira gini supervisor loh Pak Peter, supervisor loh ini. Baik, terima kasih narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Keisha, Ibu Bernadetta. Kita akan menyapa para pemirsa di sini yang mau bertanya. Ya, silakan melakukan raise hand. Bagi para pemirsa yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, silakan melakukan raise hand. Ya, karena saya akan mengutamakan untuk yang raise hand. Nah, ini dia. Pemirsa yang pertama ingin bertanya, yaitu namanya Pak Domu. Selamat malam Pak Domu. Boleh tahu Pak Domu dari mana asalnya Pak Domu? Boleh dibuka kameranya kalau memungkinkan?
kameranya boleh dibuka, Pak? Kalau memungkinkan, saya pengen lihat Bapak yang ganteng ini. Oke. Oke. Malam. Ini lampu lagi padam pakai senter. Oh, pakai senter. Aduh, oke, boleh. Silakan. Mantap. Gimana? Posisi di mana nih, Pak? Ya. Lokasi di mana, Pak? Papua. Oh, Papua. Oke. Baik, silakan. Papua. Ya, silakan Pak Domu. Ada yang mau ditanya apa nih, Pak Domu? Tadi, ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang kuota yang lokal itu kalau tidak salah 260 GB kalau tidak 200 dan Ibu Berna yang jawab. 240 ya. 240. Ya, itu berlaku selama 1 tahun. Ya. Nah, kalau seandainya yang 240 itu tidak terpakai habis selama 1 tahun, apakah hangus yang sisanya atau bagaimana? Ya, langsung saya jawab aja ya Pak ya. Pakai 100 giga. Oke. Nah, yang 140-nya apakah langsung hangus kah atau masih bisa pakai lagi di tahun berikutnya? Oke. Hanya itu saja Pak Domu pertanyaannya. Ada lagi Pak? Iya. Oke. Itu saja Pak. Baik, saya kepada Bu Berna ya, karena tadi menjelaskan tentang produknya. Ya, dari Pak Peter, 240. setahu saya, ya yang pertama setahu saya Pak Domu ini sudah mitra, tapi masih baru saja. Baru bergabung jadi mitra. Saya hanya mau menyampaikan pada Pak Domu dan semua teman yang baru jadi mitra, nanti pertanyaan-pertanyaan teknis begini Bapak Ibu enak banget, Bapak Ibu bisa tahu lebih jauhnya di training. Jadi setiap hari perusahaan ini menyelenggarakan training setiap hari jam 5 sore. Misalnya Bapak Ibu tidak bisa ikut training di jam 5 sore, Bapak Ibu bisa langsung tanya saja ke leader-leader terdekat. Waktunya kapan saja. Jadi layanan dari perusahaan ini sangat bagus. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya juga banyak yang penasaran ya dengan pertanyaan Pak Domu. Saya jawab aja gini Pak. Namanya juga unlimited 1 tahun. Ya udah kuota habis nggak habis pasti hangus. Sama aja. Bapak kalau misalnya belanja memasang wifi rumah, kan kita biasanya bayar 400-an ribu per bulan ya, unlimited 1 bulan. Itu Bapak mau kuota habis nggak habis, pokoknya bayar 400 ribu. Selesai ya selesai, nanti ulang lagi dari 1. Kayak begitu. Jadi unlimited 1 tahun aja, lebih dari 1 tahun ya udah Bapak hangus kuotanya. Makanya Bapak pakai bijak aja. Pakai aja untuk kebutuhan bisnis ya. Misalnya kalau nggak habis ya udah, pokoknya uang kita kan udah banyak Pak. Jadi jangan fokus di kuotanya. Kuotanya buang-buang aja. Saya ini sudah punya 6 modem lengkap dengan 1 trend home. Jadi banyak banget modem saya yang kuotanya masih full. Dan saya nggak peduli. Tahun depan bayar lagi ya bayar lagi aja. Kalau kita punya income sudah 200, 300, 400 juta, bayar cuma 3 juta per tahun. Itu kecil sih Pak. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah jadi mitra, yuk kita gratiskan kuota-kuota kita minimal. Begitu ya, mudah-mudahan terjawab. Thank you. Baik. Terjawab ya Pak Domu ya, tadi dikatakan sudah mitra, nanti tinggal hubungi kepada leader. Terima kasih sudah mewakili pertanyaan dari banyak pemirsa di sini yang mungkin belum paham tentang hal itu. Terima kasih Pak Domu. Saya rasa ada lagi, kalau mungkin sudah cukup ya Pak Domu ya. Oke, baik. Baik. Silakan saya kembalikan kepada pemirsa di sini. Bagi yang baru pertama kali hadir atau yang mungkin diundang oleh pengundang, pemirsa di sini yang mau bertanya, silakan, jangan ragu ya. Sambil saya akan sekedar membacakan, saya tidak akan memanggilkan saja, sekedar membacakan saja. Di sini ada tadi Pak Miko memanggil atau undangan dari Bu Erna, namanya Bu Erna atau Bu Rini, silakan ya, karena kita dalam acara sesi ini, talk show ini, kita lebih banyak yang mau bertanya langsung raise hand ya. Memang saya berbuat berbeda dengan yang seperti biasanya. Silakan Bu Erna atau Bu Rini, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan dengan melalui raise hand. Kemudian di sini ada Ibu Nidia Panjaitan kepada Alim Sari ya. Silakan. Tadi yang sudah disapa, kalau ada yang mau bertanya silakan. Dan saya masih memberikan 2 kesempatan. Tadi 1 sudah Pak Domu, masih saya berikan 2 kesempatan sebelum kita akhiri acara talk show pada malam hari ini, karena saya pun juga mengingat di sini para pemirsa di sini, saya perhatikan salah satunya Pak Domu dari Papua, yang saya yakin di sana sudah jam 11 lewat, hampir jam 12 malam ya, sehingga saya tidak akan berlama-lama sini. Silakan, saya berikan waktu 1-2 menit kepada 2 pemirsa yang mau bertanya. Dan kalau seandainya tidak ada yang bertanya, artinya
narasumber saya yang saya bawa pada malam hari ini sangat luar biasa. Ya, narasumber yang kedua, narasumber ini memberikan informasi baik dari produknya, baik daripada sistem bisnisnya, itu sudah sangat clear. Kalau belum clear juga, tanya kepada pengundang, Bapak Ibu semuanya atau pemirsa di sini ya. Jadi saya yakin sekali, saya saja yang awalnya tidak paham tentang yang namanya produknya, beberapa pertanyaan tadi saya ajukan, mudah-mudahan pertanyaan saya tadi banyak mewakili kepada pertanyaan disampaikan para pemirsa yang ada di sini, sehingga boleh dibilang melimitasi waktu karena kita memikirkan keluarga besar kita juga yang ada di daerah timur sana. Silakan 1-2 menit saya berikan kepada para pemirsa yang mau bertanya. Kalau tidak ada, tentunya saya akan closing di sini. Sebelum kita akan closing, oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada. Baik, begini, karena durasi ya Bu narasumber ya, kedua narasumber ini kita ada durasi dan tentunya ada biaya iklan di sini, jadi tentu saya harus mengatur semuanya ya, karena saya habis ini harus talk show di tempat lain juga. Jadi sebagai penutup pada acara malam hari ini, dari dua narasumber ini apa sih yang bisa disampaikan kepada para pemirsa di sini dengan melihat produknya yang sangat luar biasa, dengan melihat sistem bisnisnya yang sangat luar biasa, tidak neko-neko, bahkan tadi saya detail tanya itu dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk poin, karena saya trauma dengan yang namanya sistem MLM. Dan saya tekankan pertanyaan saya di situ. Kenapa? Karena saya yakin pemirsa di sini pun juga sama, berpikiran yang sama seperti saya. Silakan closing statement dari Ibu Bernadetta, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Keisha mengenai acara pada malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Peter. Saya selalu kembali pada pengalaman iman ya. Saya selalu bilang, segala rezeki yang disiapkan Tuhan buat kita itu berlimpah ruah. Semua manusia punya hak yang sama untuk memperoleh itu dan semua sudah disiapkan. Hanya cenderung kita kok dapatnya beda-beda. Bukan karena tidak adilnya Tuhan buat saya. Itu karena limited belief-nya kita. Kita selalu membuat bahwa kita ini terbatas. Makanya hanya orang-orang tertentu saja yang dianggap layak oleh alam semesta dan Allah itu bisa mendapatkan, mendengarkan peluang-peluang seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu mau nggak mengatakan bahwa aku berhak berlimpah. Banyak sekali orang mengatakan, aduh takut. Saya selalu bilang waktu saya jadi kepala sekolah kepada murid-murid saya bawa mereka lomba paduan suara ke Singapura, ke Bangkok, ke Belgia. Itu saya selalu bilang, pokoknya ya, selama kamu tidak bergerak maju, kamu tuh pasti orang yang takut gagal. Lihat, tahu, orang yang tidak pernah mengambil peluang itu adalah orang yang menghindari kegagalan. Tapi orang nggak pernah sadar bahwa ketika dia memutuskan untuk menghindari kegagalan, sebetulnya di waktu yang sama dia juga menghindari kesuksesan. Gagal enggak. Dia muter di situ-situ saja. Bapak Ibu ada di zona nyaman, tidak pernah ada pertumbuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan mahal, iya. Kita kerja puluhan tahun hanya untuk masuk tren aja, 10 juta nggak punya. Artinya kalau Bapak Ibu bertahan tetap seperti ini, Bapak Ibu bisa bayangkan 10 tahun lagi, itu si 10 juta tidak pernah dapat. Bagaimana kalau kita ambil peluang? Cari saja si 10 juta untuk dilipat gandakan seperti kami dengan Bu Keisha yang sudah lebih dari 100 juta. Ratusan juta sudah kita ibu-ibu rumah tangga gaptek loh. Ini ratusan juta yang kita dapat. Saya sih bilang, keluar yuk dari zona nyaman, jangan ada di zona itu karena tidak pernah ada pertumbuhan. Itu sih Pak Peter, terima kasih. Ini karena mantan kepala sekolah ngomongnya ke orang berpidato. Ke Bu Keisha aja. Baik, terima kasih Bu Bernadetta, sangat luar biasa closing statement pada malam hari ini. Silakan Ibu Keisha, silakan. Ya, terima kasih Pak Peter. Pak Peter, hidup ini kan ke depan ya, bukan stagnan ataupun surut ke belakang gitu ya. Kalaupun kita pernah gagal, itu semua proses. Ya. Kegagalan itu yang akan membuat kita untuk sukses. Tapi saya hanya berpesan, jangan pernah trauma, Bapak Ibu. Harus dibedakan. Kalau ada yang pernah trauma dengan bisnis seperti ini, dibedakan dulu produknya apa, legalitasnya apa, pangsa pasarnya seperti apa. Jadi kita perlu belajar. Jangan karena trauma masa lalu yang sudah jadi memori, kita terus terhalang untuk mengambil satu peluang yang sebetulnya bisa menjadi jalan tercepat kita untuk kesuksesan yang sudah di depan mata. Seperti itu. Nah, saya mengatakan seperti ini, Pak Peter. Saya nggak gabung di tren pun.
tetap saya akan mengeluarkan sejumlah itu, 10, 14, 16 juta. 1-2 tahun lagi akan keluar. Tapi pengeluaran saya itu akan terus jadi pengeluaran seumur hidup, saya akan keluar terus gitu ya. Dengan keputusan secepat saya di awal, saya bilang ini masih baru, satu saat lagi tren akan booming. Saya cepat ambil itu. Saya nggak mau kehilangan peluang walaupun saya ini ibu rumah tangga, katakanlah seperti itu ya. Saya mau jadi ibu rumah tangga yang bisa memberikan solusi kepada banyak orang juga. Seperti itu. Nah, saya ambil dan buat saya modal awal itu sebetulnya bukan uang, Pak Peter, tapi keyakinan kita. Kalau kita yakin apapun yang akan kita lakukan itu akan berhasil, Pak Peter. Saya yakin sekali. Seperti itu. Nah, jadi saya hanya mengatakan kepada teman-teman semua, ayo kita gabung di tren Bapak Ibu. Semua pengeluaran yang Bapak Ibu keluarkan dan terus akan jadi pengeluaran itu akan kembali. Kalau kita bisa gratis, ngapain harus bayar, Pak Peter? Kalau kita bisa gratis dapatkan penghasilan baru, ngapain sih kita harus bayar cuma gara-gara takut, gara-gara apa? Padahal sudah terbukti gitu loh, Pak Peter. Ini banyak sekali membantu banyak orang. Itu sebetulnya. Terima kasih, Pak Peter. Baik, terima kasih Ibu Keisha, Ibu Bernadetta, seorang mantan kepala sekolah dan seorang ibu rumah tangga. Terima kasih telah menjadi narasumber yang luar biasa pada malam hari ini di acara talk show saya pada malam hari ini. Dan begitu tadi diinformasikan, saya langsung terpikir saya akan mengambil 4. 2 tren home dan 2 tren global yang saya akan ambil tentunya, dan nanti tinggal saya menghubungi ke salah satu dari Ibu Bernadetta atau Ibu Keisha untuk saya bisa bergabung karena ini sangat luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Ibu Keisha, Ibu Bernadetta, para pemirsa sekalian. Selamat malam, kita telah hadir pada acara ini dan kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan, semoga pemirsa yang telah mendengarkan ini semua segera ambil keputusan. Saya saja tadi langsung mengambil keputusan untuk mengambil 4 unit dan beruntung pemirsa pada malam hari ini bisa hadir acara talk show pada malam hari ini, diundang oleh pengundang pemirsa pada hari ini, dan segera hubungi pengundang untuk segera bergabung bersama Tren. Selamat malam, mari kita akhiri acara malam hari ini dan kita sukses bersama di dalam Tren tentunya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Bu Deta. Terima kasih. Pak Peter, Bu Bernadetta. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Selamat bergabung. Sukses bersama. Thank you semua. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Bu Bernadetta. Sama-sama. Terima kasih Pak Peter, Bu Bernadetta, Bu Keisha. Terima kasih Dok. Thank you Dok. Thank you semuanya. Terima kasih. Segera hubungi tadi yang diundang ya masing-masing ya. Karena saya memang berbuatnya berbeda, tidak pakai sesi tanya jawabnya ya, supaya langsung bisa komunikasi ke pengundang masing-masing yang diundangnya ya. Oke. Tinggal join saja ya. Iya, Ibu Aguri mantap ini, lagi di bus ini. Ibu Aguri posisi di mana nih? Pak Guri, salam sehat Bu, salam happy. Ibu masih di Prancis ya? Kayaknya di Jembatan Suramadu deh. Kayaknya Jembatan Suramadu bukan ya? Masih di Prancis beliau. Oke, selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih. Thank you Bu Berna, thank you Bu Keisha semuanya. Selamat malam semua. Thank you. Malam. Malam. Om Oye. Berbahagialah. Malam. Om Oye ketawa Om Oye. Mantap, sudah di Itali. Oh, sudah di Itali. Oh, buongiorno. Buongiorno. Italiano, ristorante, tolete. Enaknya Pak Peter. Ini udah dapat pengalaman dulu waktu ke Turki, semua yang di bus itu menolak wifi bus loh, karena semua pakai tren, jadi semua bilang nggak butuh wifi bus, lama. Tren lebih keren. Lagi ada pengumuman. Ada rombongan wifi. Betul. Rombongan BTS, Bu Berna. Betul. Jadi waktu di bus itu local guide-nya waktu menawarkan, Bapak Ibu silakan ini wifi plus bla bla bla. Kami bilang no thanks. Lalu beliau bilang gini, selama hidup saya baru sekarang ada rombongan yang menolak wifi di bus, katanya. Dia nggak tahu kita rombongan wifi.
Oke, itu aja ya. Saya tutup ya nih ya. Baik, Pak Peter, terima kasih ya. Malam semua. Selamat malam.